Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 962, Arus Bawah. Liu Ming sedikit mengernyit. Dia menyingkirkan tempat tidur kristal iblis dan berjalan menuju pintu masuk. Meskipun hanya ada satu set bendera tersembunyi di luar rumah gua sementara ini, sulit untuk menipu pembudidaya negara pelet nyata, tetapi itu lebih dari cukup untuk menipu pembudidaya periode kristalisasi. Murid keluarga besar ini benar-benar melihat melalui pesona persembunyian dan menemukannya di sini. Tetapi karena pihak lain sudah datang, dia memutuskan untuk mendengarkannya terlebih dahulu. Begitu dia melangkah keluar dari rumah gua sementara, dia melihat seorang pemuda tampan berjubah hijau menunggu di luar pintu gua. Saya memberanikan diri untuk berkunjung ke sini, tolong jangan tersinggung, Saudara Liu. Melihat Liu Ming keluar untuk menyambutnya, pemuda bermargali itu menangkupkan tinjunya dengan rendah hati. Sama-sama, karena Anda sudah di sini, silakan masuk dan mengobrol. Liu Ming menyambutnya seperti biasa. Setelah beberapa kata sopan sederhana, mereka berjalan ke rumah gua sementara Liu Ming. Tidak lama kemudian, Liu Ming dan seorang pemuda bermargali duduk berhadapan di kedua sisi meja batu sederhana di rumah gua. Saudara Li datang tepat pada waktunya. Masih ada sesuatu yang saya tidak mengerti tentang kelompok pembudidaya kulit binatang ini, jadi saya perlu meminta beberapa saran. Sebelum pihak lain dapat mengetahui alasan kunjungannya, Liu Ming berbicara terlebih dahulu. Jika Saudara Liu ingin tahu tentang pembudidaya kulit binatang, Anda telah bertanya kepada orang yang tepat. Saya memasuki reruntuhan ini dengan murid-murid Akademi Haoran, jadi saya adalah orang pertama yang mendapatkan berita di sini. Kami pertama kali bertemu dengan beberapa pembudidaya biskin Visur Eagle Rache, kemudian beberapa pembudidaya biskin Savage Bear Clan muncul. Pemuda bermargali berkata kepada Liu Ming tanpa berpikir. Apa yang dikatakan pria muda bermargali itu kira-kira mirip dengan apa yang dikatakan pria tua bermarga Huang itu. Ras elang visur dan balap beruang Savage. Apakah Anda tahu harta apa yang ada di reruntuhan ini? Liu Ming terus bertanya. Saya tidak begitu jelas tentang ini. Saya hanya tahu bahwa Brother Sun dan yang lainnya hanya tahu bahwa ada kehancuran di sini setelah menangkap seorang pembudidaya kulit binatang, tetapi kami tidak tahu detail spesifiknya. Karena para pembudidaya biskin sangat mementingkan kehancuran ini. Harta karun itu jelas tidak sederhana. Pemuda bermargali tidak berniat menyembunyikan apapun. Jadi itu masalahnya. Lalu apakah Saudara Li punya sesuatu untuk mencari saya? Liu Ming mengangguk, lalu dia mengubah topik pembicaraan. Seperti ini. Sejak saya memasuki reruntuhan, berkat perawatan Akademi Haoran di sepanjang jalan, saya masih mendapatkan beberapa harta. Namun, keluarga saya bersedia membayar begitu banyak sumber daya untuk mengirim saya karena keluarga saya telah mendapatkan petunjuk tentang dua reruntuhan. Karena itu, saya harus pergi dan mencari mereka. Saya berencana untuk pergi sendiri, tetapi sampai saya menemukan bahwa ada bahaya di mana saja di tempat ini. Pembangkit tenaga dari ras lain sering muncul, jadi sulit untuk bertindak sendiri. Pria muda bermargali berkata dengan sungguh-sungguh. Saya juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang ini. Mengingat pengalaman dikendalikan oleh iblis dan diburu oleh Ji Ying, Liu Ming mengangguk dengan emosi. Sebenarnya, pada awalnya, saya ingin berbagi dua reruntuhan ini dengan Akademi Haoran untuk berburu harta bersama, tetapi kemudian saya mendengar bahwa mereka tampaknya telah merencanakan rute lain. Jadi, saya tidak bisa mengundang mereka lagi, dan saya berencana untuk mengundang orang lain. Oh, jadi kamu kesini untuk mengajakku menjelajah bersama? Liu Ming bertanya setelah sedikit terkejut. Betul sekali. Itu sebabnya aku di sini. Saya memiliki kandidat lain, tetapi sejak saya bertemu Tuan Liu di sini. Dengan kekuatanmu yang bisa menyaingi Real Pellet State, kamu adalah kandidat yang paling cocok. Pemuda itu mengaku terus terang. Setelah Liu Ming mendengarkannya, dia terdiam beberapa saat sebelum berkata. Karena itu melibatkan harta lain, apakah kamu benar-benar nyaman membiarkanku bergabung denganmu yang belum pernah kamu temui sebelumnya? Saudara Liu, sebagai Master Sekte Taikang, memiliki reputasi yang hebat. Aku tentu saja mempercayaimu. Jika Saudara Liu bersedia, kita dapat menanamkan pesona satu sama lain atau menandatangani kontrak darah, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pria muda bermargali berkata dengan ekspresi bermartabat. Oh, apakah kamu mengundang orang lain juga?
Liu Ming tidak langsung setuju, tetapi dia mengajukan pertanyaan lain. Sejujurnya, saya juga mengundang Tuan Ye dari Demon Mystic Sekte untuk pergi bersama saya, tetapi dia tampaknya memiliki sesuatu untuk dilakukan hari ini, jadi dia tidak bisa datang mengunjungi saudara Liu bersama saya. Saya dapat menjamin bahwa setelah menambahkan saudara Liu, saya tidak akan mengundang orang lain. Lagi pula, sulit untuk mendistribusikan harta jika ada terlalu banyak orang. Untuk menunjukkan ketulusan saya akan memberikan slip giok ini. Ini mencatat tempat pertama yang akan kita tuju. Ketika masalah ini selesai, saudara Liu dapat memutuskan apakah akan ikut dengan kami. Pemuda bermarga Li itu cukup senang mendengar kata-kata itu. Dia mengeluarkan slip giok dari lengan bajunya dan melemparkannya langsung ke Liu Ming. Karena kamu sangat mempercayaiku, aku akan memberimu jawaban pada saat itu. Liu Ming mengambil slip batu giok di tangannya. Hehe, saya berharap dapat mendengar kabar baik dari saudara Liu. Sudah larut, dan akan ada pertempuran sengit dalam 2 hari, jadi saya tidak akan mengganggu istirahat saudara Liu. Pemuda bermarga Li juga orang yang bijaksana. Setelah melihat Liu Ming mengambil slip batu giok, dia bangkit dan segera pergi. Setelah pemuda itu pergi, Liu Ming dengan cepat melirik tempat yang tercatat di slip giok dan menyimpannya. Belum lagi dia dan Demon Mystic Sekte telah membentuk dendam besar. Dalam situasi saat ini, dia tidak punya waktu untuk mengurus tindakannya di masa depan, jadi dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Setelah berpikir seperti ini, Liu Ming mengaktifkan pesona di luar rumah gua lagi, dan dia berkonsentrasi berlatih teknik perisai darah. Pada siang hari kedua, ketika Liu Ming sedang bermeditasi, dia tiba-tiba membuka matanya dan melambaikan tangannya. Api merah menyala terbang ke tangannya dari luar rumah gua. Dia memindai dengan pikiran surgawi, dan itu adalah pesan dari kultivator bermarga Sun, meminta semua orang untuk pergi ke aula pertemuan sementara. Liu Ming segera berkemas dan meninggalkan rumah gua. Ketika dia bergegas ke aula pertemuan sementara, dia menemukan bahwa aula itu penuh sesak dengan lebih dari 20 orang. Selain lelaki tua dan cendekiawan muda dari Akademi Haoran yang dilihat Liu Ming di lembah kemarin, beberapa orang yang dia lihat di aula kemarin juga ada di sana. Ada beberapa orang lagi yang tidak terlihat seperti berasal dari 4 sekte kuno. Salah satunya adalah seorang wanita muda kurus berkulit gelap yang sangat menarik perhatian. Wanita itu mengenakan gaun biru muda, memamerkan sosoknya yang melengkung. Saat dia bergerak, 2 gelang giok di lengannya bertabrakan satu sama lain dari waktu ke waktu, membuat suara bernada rendah yang renyah. 2 gelang giok berwarna hijau zamrud dan transparan dengan pola roh yang indah. Sekilas itu adalah harta langka, yang membuat Liu Ming melirik beberapa kali lagi. Meskipun baru 2 hari, banyak teman yang datang membantu. Saya tidak akan berbicara tentang omong kosong lainnya, hari pertempuran akan datang. Sekarang saya akan mengumumkan kandidat untuk kompetisi. Pasalnya, jumlah pendaftar sangat banyak. Setelah beberapa pertimbangan, saya memilih beberapa orang dengan fisik yang kuat, jadi saya harap mereka yang tidak terpilih tidak akan tersinggung. Bagaimanapun, para pembudidaya biskin itu juga memiliki fisik yang kuat. Mereka harus menunda waktu agar tanda itu bisa ditanam sambil menghindari korban yang tidak perlu. Kultivator bermarga Sun berkata dengan keras kepada orang banyak. Orang-orang yang hadir secara alami mengangguk. Oke, karena tidak ada keberatan, saya akan mengumumkan nama-namanya. Murid-murid Akademi Haoran termasuk aku dan Junior Fellow Apprentice Sa, murid Demon Mystic Sekte Lei Chang, dan murid Taiking Sekte Liu Ming, 8 murid keluarga besar Li Yonghong, Shen Wanxing, dan seorang kultivator biasa Wu Hong. Silakan datang ke sisi saya. Kultivator bermarga Sun perlahan melirik semua orang sambil mengumumkan. Dalam ledakan diskusi berbisik, Liu Ming dan yang lainnya melangkah maju dan berjalan menuju ruang terbuka di samping kultivator bermarga Sun. Saat berjalan, Liu Ming dengan santai melihat ke-5 orang lainnya. Di antara mereka, dia tahu 2 dari Akademi Haoran dan Sekte Mistis Iblis. Shen Wanxing adalah seorang pria berjubah merah dengan ekspresi bangga. Kultivator kasual bernama Wu Hong sebenarnya adalah wanita muda berkulit gelap dengan kemeja biru yang baru saja dia lihat. Karena wanita ini bukan murid sekte atau keluarga besar, cukup aneh bahwa dia bisa memasuki reruntuhan alam atas. Saya mendengar bahwa ada 2 pembudidaya biskin dari Real Pellet State dalam formasi biskin klan, siapa yang Tuan Sun rencanakan untuk dikirim untuk bertarung?
Wanita muda itu juga mengajukan beberapa pertanyaan setelah melihat yang lain. Kemarin, Priwu tidak hadir, jadi kamu mungkin tidak tahu situasinya. Telah diputuskan bahwa satu pembudidaya biskin negara pelet nyata akan ditangani oleh saya dan Tuan Liu dari Sekte Taiking akan menangani yang tersisa. Sangat berbahaya untuk berlarut-larut dalam pertempuran selama 15 menit. Liu Ming yang mendapat satu teratas di konferensi Tianmen terakhir lebih dari cukup untuk bertahan selama 15 menit ini. Kultivator bermarga Sun berkata dengan tenang. Setelah mengatakan itu, orang lain juga melirik Liu Ming. Oke, Tuan Liu adalah orang terkenal yang tinggal di pengasingan seperti saya tahu namanya. Saya tidak punya masalah dengan dia. Wu Hong mengalihkan pandangannya ke Liu Ming, tampak sangat tertarik. Melihat ini, Liu Ming tersenyum sedikit dan tidak banyak bicara. Jika Anda tidak memiliki komentar, rapat selesai. Yang lain bisa pergi, tetapi mereka yang ada di kompetisi, silakan tinggal sebentar. Kultivator bermarga Sun berkata setelah dia selesai menjelaskan. Yang lain tidak terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan mereka semua mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dalam sekejap mata, hanya Liu Ming dan 7 lainnya yang tersisa di aula. Untuk menjalankan rencana dengan lancar dan memastikan keselamatan Anda pada saat yang sama, saya akan mendistribusikan 2 item. Salah satunya adalah jimat teleportasi. Jimat ini adalah untuk tujuan menyelamatkan hidup Anda. Anda hanya perlu merobeknya di saat krisis, dan itu akan memindahkan Anda sejauh 900 meter. Meskipun meninggalkan arena secara alami dihitung sebagai mengakui kekalahan, ingatlah untuk menyelamatkan hidup Anda terlebih dahulu. Setiap orang tidak harus membuat pengorbanan tanpa rasa takut. Yang kedua adalah liontin batu giok ini. Liontin giok ini terbuat dari salju alami. Itu dibuat dengan pesona khusus. Anda hanya perlu membawa liontin giok ini, diam-diam menyalurkan kekuatan spiritual ke dalamnya sebelum pertarungan. Liontin giok akan berubah menjadi nafas tak terlihat yang menembus ke dalam tubuh lawan dan membentuk tanda pesona dengan sendirinya. Setelah selesai berbicara, pembudidaya bermarga Sun mengeluarkan jimat ungu dan liontin batu giok putih kristal dan menyerahkannya kepada Liu Ming dan yang lainnya. Bab 963, Keluarga Sen. Setelah Liu Ming mengambil alih jimat dan liontin batu giok, dia memeriksanya dengan cermat. Liontin batu giok berukuran inci ini sangat jernih. Itu berkilauan dengan cahaya redup, dengan secercah cahaya redup. Ada jejak samar kristal putih salju yang beredar di liontin batu giok, yang cukup misterius. Dia segera menuangkan sedikit kekuatan spiritual ke dalamnya, tetapi untaian sutra kristal kecil yang tidak dapat dibedakan dengan mata telanjang melayang keluar dari permukaan liontin batu giok. Pada saat yang sama, liontin batu giok perlahan memudar. Ketika Liu Ming hendak menghentikan kekuatan spiritual, sutra kristal ini terbang kembali tanpa suara, dan liontin batu giok memadat dalam sekejap mata. Pada saat ini, semua orang yang hadir juga memeriksanya, dan kebanyakan dari mereka tampak terkejut. Ketika saya menempa liontin batu giok ini, saya juga menyuntikkan pesona khusus lainnya ke dalamnya. Setelah diaktifkan untuk jangka waktu tertentu, jika tidak bisa merasakan aura biskin, maka itu akan mengembun kembali ke liontin giok. Kultivator bermarga Sun menjelaskan. Sun benar-benar mahir dalam pesona, maka saya bisa yakin. Selain itu, saya khawatir para biskin akan mengirim seseorang untuk menjaga pintu masuk reruntuhan. Ketika Anda menggunakan klon Anda untuk mengatur formasi, Anda harus berhati-hati. Setelah meletakkan barang-barang itu, dia mengingatkan. Jangan khawatir, meskipun saya terluka dan saya mungkin tidak lebih kuat dari 2 pembudidaya negara pelet nyata, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengatur pesona secara diam-diam. Jika tidak ada pertanyaan lebih lanjut, Anda harus kembali dan beristirahat dengan baik. Kami akan berkumpul di sini besok pagi, lalu kami akan berangkat ke tempat kompetisi. Selama pertandingan, tolong keluar semua, jangan sampai lawan memperhatikan rencana kami. Kultivator bermarga Sun berkata dengan percaya diri. Setelah wanita muda dan yang lainnya bertanya dengan keprihatinan mereka sendiri, mereka pergi satu persatu. Liu Ming juga kembali ke rumah gua sementara sendirian. Di waktu berikutnya, Liu Ming dengan hati-hati memeriksa liontin batu giok yang diberikan oleh kultivator bermarga Sun. Setelah memastikan bahwa apa yang dia katakan itu benar, dia dengan hati-hati menyembunyikannya di pakaiannya dan bermeditasi. 1 malam telah berlalu. Keesokan paginya,
Ketika Liu Ming datang ke tempat berkumpul sementara, sebuah mobil terbang biru muda yang besar berhenti di tanah salju. Kultivator bermarga Sun sedang berbicara dengan lelaki tua bermarga Huang. Dilihat dari jumlah orang, sisanya sudah tiba. Melihat Liu Ming datang, pemuda bermarga Li mengangguk pada Liu Ming, dan Wu Hong, wanita muda berbaju biru, juga tersenyum padanya. Liu Ming menyapa mereka satu per satu. Setelah semua orang masuk ke mobil terbang, nama keluarga Sun baru saja menembakkan cahaya biru ke mobil terbang. Dengan suara gemuruh, seluruh mobil terbang raksasa berubah menjadi pelangi panjang, terbang ke depan, dan secara bertahap menghilang di ujung salju putih yang luas. Mobil terbang itu jelas tidak umum. Itu bahkan lebih cepat dari perahu giok Dai Yue Liu Ming. Setelah terbang hanya sekitar seperempat jam, semua orang muncul di tanah terbuka di bawah gunung salju raksasa lain yang hanya di tepi tanah salju. Untuk mencegah kedua belah pihak memanfaatkan kesempatan untuk menuju kehancuran, saya dan pemimpin pembudidaya biskin memutuskan untuk mengadakan kompetisi di sini. Tempat ini ribuan mil jauhnya dari reruntuhan, tetapi jika sesuatu terjadi, kita akan dapat mencapainya hanya dalam beberapa saat. Menghapus pesona reruntuhan membutuhkan setidaknya 1 hari, jadi jangan khawatir. Saya telah menerima berita bahwa pembudidaya biskin hampir semuanya ada di sini. Hanya 4 pembudidaya periode kristalisasi yang tersisa di sekitar reruntuhan. Ini persis seperti yang saya prediksi sebelumnya. Kultivator bermarga Sun berbisik kepada semua orang. Ketika semua orang mendengarnya, ekspresi kegembiraan muncul di wajah mereka. Haha, Pak Sun masih punya waktu untuk bahagia. Mungkinkah cedera Anda telah sembuh dan Anda percaya diri dalam pertarungan ini? Suara rendah dan dalam datang dari cakrawala yang jauh. Semua orang terkejut, dan mereka semua melihat ke tempat asal suara itu. Di langit beberapa mil jauhnya, 2 awan datang dengan cepat dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera setelah itu, lebih dari 10 lampu pelarian mendarat di ruang terbuka yang berjarak ratusan meter. Di awan abu-abu, seorang pria berotot hitam yang mengenakan mantel bulu bisa terlihat samar-samar, dan tawa rendah yang suram datang dari awan hitam samar lainnya. Sementara pembudidaya bermarga Sun dan yang lainnya menilai mereka, 2 awan dengan cepat menghilang, 2 pembudidaya biskin bisa dilihat dengan jelas. Biskin di sebelah kiri tingginya 9 meter, berkulit gelap, memiliki punggung harimau dan pinggang beruang, ditutupi dengan rambut coklat tebal dan mengenakan mantel bulu. Dia tampak seperti beruang coklat besar. Dia harus menjadi pemimpin Real Pellet State dari Savage Bear Race. Kulit binatang di sebelah kanan itu tinggi dan kurus dengan wajah muram. Matanya setajam kilat, cocok dengan hidung bengkok yang tidak sesuai dengan wajahnya, itu membuat orang merasa tidak nyaman. Dia harus menjadi pembangkit tenaga listrik Real Pellet State dari Visur Eagle Race. Lebih dari selusin orang yang mengikuti di belakang juga menghilangkan aura biskin mereka saat ini, dan mereka secara samar-samar dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Visur Eagle Race dan Savage Bear Race. Mereka menatap manusia dengan tatapan bermusuhan. Ketika Liu Ming melihat kedua pemimpin biskin, pupilnya menyusut. Aura biskin tebal mereka tidak kurang dari Ji Ying dan Hu Sang. Pada saat ini, pria hidung bengkok dari Visur Eagle Race sepertinya merasakan tatapan Liu Ming, dan dia berbalik dengan kilatan cahaya keemasan di matanya. Liu Ming tiba-tiba merasakan sakit yang menyengat di matanya seolah-olah hangus oleh api. Dia buru-buru menyalurkan kekuatan spiritual. Cahaya hitam melintas di matanya, lalu rasa sakit yang menyengat perlahan mereda. Pria hidung bengkok itu sedikit terkejut, dan cahaya keemasan perlahan memudar di matanya. Pada saat ini, pria berotot yang hitam dan kuat seperti beruang coklat melangkah maju dan berkata dengan suara keras. Karena kalian semua ada di sini, jangan buang waktu. Mari kita mulai. 7 pertandingan 1 vs 1. Biarkan dewa memutuskan hidup dan mati kita. Petik 2. Pria bermarga Sun melirik biskin, mengangguk, dan menjawab dengan keras. Oke, seperti yang dikatakan Tuan Xiong. Benar-benar tidak ada yang bisa dikatakan di antara kami. Mari kita mulai sekarang. Setelah dia berbicara, angin biskin hitam naik dari belakang pria berotot hitam itu. Seorang pria dengan wajah bekas luka berdiri di tengah. Saya Xiong Wu dari Savage Bear Race. Siapa yang pertama mati lebih dulu? Pria dengan wajah bekas luka tertawa liar dan berteriak dengan tidak bermoral. Para pembudidaya ras manusia secara alami gelisah oleh kata-katanya.
Seorang pria berjubah merah berubah menjadi bola api dan menembak keluar. Pria bermarga Sun itu sedikit mengernyit, tapi dia tidak menghentikannya. Liu Ming melirik ke belakang pria berjubah merah. Pria ini adalah Shen Wanxing, seorang murid dari keluarga Shen, satu dari 8 keluarga besar. Dilihat dari situasi ini, dia mengolah teknik elemen api. Kedua belah pihak berada di negara pelet Sudo dan memiliki kekuatan spiritual yang dalam. Pria klan miskin dengan wajah bekas luka tampaknya sedikit lebih kuat, tetapi karena Shen Wanxing berani bertarung, dia harus memiliki rencana untuk itu. Meskipun ras beruang liar Xiongwu berteriak keras pada awalnya, ketika lawannya muncul, dia tidak bertindak gegabah. Dia hanya menyipitkan mata dan menilai lawannya. Shen Wanxing mendengus dingin ketika dia melihat pihak lain tidak melakukan apa-apa. Saat dia membuat gerakan dengan kedua tangannya, api yang menyilaukan tiba-tiba muncul di jubah merahnya. Hus, seekor ular api keluar dari lengan kanannya dan melilitnya. Itu mendesis pada pria dengan wajah bekas luka di sisi yang berlawanan. Ular api tampak cukup spiritual. Itu menyemburkan api dari waktu ke waktu. Ini adalah ular api yang melahap roh. Saya tidak berharap seseorang di benua langit tengah dapat mengendalikan binatang spiritual semacam ini. Cahaya keemasan melintas di mata pria berhidung bengkok itu saat dia melirik ular api, lalu dia bergumam. Roh melahap ular api. Saya belum pernah mendengar nama ini. Apakah kulit binatang ini sangat kuat? Pria berotot itu bertanya dengan cemas setelah mendengar kata-kata itu. Pria dengan wajah bekas luka adalah anggota klannya, dan ini adalah pertempuran pertama, jadi dia sangat mementingkannya. Bagaimanapun, kehilangan ini akan menjadi pukulan besar bagi moral. Roh yang melahap ular api ini adalah makhluk spiritual bermutasi yang hidup di magma vulkanik. Setelah lahir, ia memakan api dan terlahir dengan kemampuan mengendalikan api. Api biskin yang dihasilkan di tubuhnya bahkan lebih kuat daripada api pil pembudidaya Real Pellet State. Tapi saudara Xiong tidak perlu khawatir. Ular api ini masih rendah budidayanya. Jika itu berubah dari ular menjadi naga, itu akan sedikit merepotkan bahkan kamu dan aku untuk berurusan dengannya. Sekarang, itu tidak perlu dikhawatirkan. Pria berhidung bengkok itu berkata dengan ringan. Wajah pria berotot hitam itu sedikit berubah pada awalnya, lalu dia menghela nafas lega pada akhirnya. Liu Ming, yang berada di seberang, menggerakkan telinganya. Meskipun percakapan mereka dengan suara rendah dan mereka menggunakan kekuatan biskin untuk mengisolasi suara, pikiran surgawi Liu Ming, setelah memakan buah jiwa sejati, dapat mendengarkan sebagian besar percakapan. Dia segera menyipitkan mata dan menatap ular api. Dia juga telah mendengar sedikit tentang keluarga Shen, satu dari 8 keluarga besar di benua langit tengah yang terkenal dengan seni mistik api, tetapi dia tidak pernah bisa melihatnya secara langsung. Dikatakan bahwa bukit terbakar tempat keluarga Shen berada dibangun di pegunungan api merah, yang setenar laut asap hijau. Gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya di daerah ini. Setiap hari akan ada beberapa gunung berapi yang meletus. Magma yang bisa melelehkan senjata spiritual yang luar biasa bisa menghentikan siapapun yang berada di bawah periode kristalisasi. Di pegunungan api merah, energi atribut api secara alami sangat berlimpah, sehingga banyak binatang aneh atribut api yang telah lama punah di tempat lain muncul di dalamnya. Setiap murid langsung keluarga Shen harus menemukan binatang spiritual dan membesarkannya hingga dewasa sebelum dia dapat dikenali oleh keluarga. Tampaknya roh yang melahap ular api ini adalah binatang spiritual Shen Wanxing. Ular apimu tidak terlihat biasa. Kultivator biskin dengan wajah bekas luka melirik ular api pada pemuda berjubah merah dan berkata dengan suara yang dalam. Jika kamu takut mati, segera bersujud dan mengaku kalah, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Shen Wanxing berkata dengan tawa aneh. Hanya kata-kata ini, aku, Xiongwu, akan menghancurkanmu menjadi abu hari ini. Kultivator biskin dengan wajah bekas luka menyeringai, membuat gerakan dan melantunkan. Aura biskin hitam melonjak dan berubah menjadi tentakel hitam yang melambai liar. Bab 964, Teknik Kuat. Shen Wanxing sedikit tercengang. Dia mengubah serangkaian gerakan dan meludahkan rune pada ular api. Ular api terbang dari pemuda berjubah merah, dan dinyalakan dengan api. Dalam nyala api, ular api tumbuh jauh lebih besar. Itu menyemburkan sinar api tanpa henti ke biskin dengan wajah bekas luka. Ruang tampaknya sedikit terpelintir karena suhu tinggi.
Mereka yang menonton dari jarak jauh juga bisa merasakan sensasi panas di kulit mereka. Kulit binatang dengan wajah bekas luka tidak tergerak olehnya. Dia meluncurkan beberapa simbol. Matanya berubah merah, dan tubuhnya yang berbulu memecahkan pakaian itu karena ukurannya bertambah beberapa kali lipat. Kepalanya juga berubah menjadi kepala beruang saat ini, membuat bekas lukanya tampak lebih ganas. Dua telapak tangan dengan bulu hitam tebal dibungkus oleh aura biskin hitam. Dengan raungan keras, tinju besar itu melepaskan aura hitam saat menyerang. Dampak yang keras. Lampu merah dan hitam terjalin, lalu kekuatan yang tak tertandingi tiba-tiba meledak. Sinar api merah hanya bertahan sesaat, lalu meledak. Pria dengan wajah bekas luka itu berderit, dan sebagian besar kulitnya sepertinya terbakar oleh api, tetapi dia sepertinya tidak merasakannya. Dia hanya menyerbu ke arah tempat pemuda berjubah merah. Shen Wanxing segera meludahkan bendera merah seukuran telapak tangan. Bendera kecil membengkak melawan angin, dan dengan suara hula, berubah menjadi ukuran sekitar sang. Saat Shen Wanxing melantunkan, bendera merah melepaskan api yang dengan cepat membentuk awan api setinggi 30 meter. Dia dan ular apinya terselubung di dalamnya. Biskin dengan wajah bekas luka hanya bisa berhenti di depan awan api yang bergulir. Melihat ini, Shen Wanxing menarik napas lega. Manusia pengecut, apakah kamu pikir kamu akan baik-baik saja jika kamu bersembunyi di dalam? The Biskin dengan wajah bekas luka tiba-tiba menyeringai aneh. Dia menyemburkan sinar cahaya hitam tebal yang terbelah menjadi selusin cahaya hitam, berputar-putar di sekelilingnya. Petik 2. Liu Ming terkejut. Di antara selusin lampu hitam ini sebenarnya adalah palu terbang. Sebagian besar Biskin mengandalkan tubuh mereka yang kuat dan kekuatan magis bawaan untuk bertarung. Beberapa dari mereka menggunakan senjata spiritual. Biskin beruang dengan wajah bekas luka ini sebenarnya memiliki satu set palu terbang. Dilihat dari momentum ini, palu terbang ini telah mencapai prototipe senjata ajaib. Biskin beruang dengan mata wajah bekas luka melintas dengan ganas, dan selusin palu terbang hitam bergoyang dan berubah menjadi 30 hantu palu terbang lagi, meluncurkan serangan dari segala arah di sekitar awan api. Seni mistik yang ditampilkan oleh Biskin beruang dengan wajah bekas luka mirip dengan teknik pedang cahaya split Liu Ming yang tercatat dalam taktik pedang Taigang. Fantasi palu terbang hitam pekat telah menghantam awan api ratusan kali hanya dalam beberapa detik. Suara gemuruh datang dari udara seolah-olah ada ratusan guntur yang menyambar pada saat yang bersamaan. Awan api yang berjatuhan tampak kosong karena semua bayangan palu meleset dari sasaran. Beruang Biskin dengan wajah bekas luka tampak sedikit bingung. Meskipun dia tidak tahu bagaimana lawan menghindari semua fantasi palu terbangnya, dia tidak berani meremehkan lawan ini. Dia melambai dan mengingat kembali semua palu terbang, dan dia menyerang lagi. Tiba-tiba, seluruh awan api tiba-tiba menyusut dengan cepat. Tidak, pria hidung bengkok di antara para pembudidaya Biskin bergumam kaget sambil menatap awan api. Saudara Ying, ada apa? Pria berotot hitam itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat ekspresi pria hidung bengkok itu. Pria hidung bengkok itu tidak langsung menjawab, dia hanya mengerutkan kening. Liu Ming juga tampak terkejut. Dia juga nyaris tidak mendeteksi melalui pikiran surgawi bahwa ular api dengan panik menelan awan api, dan itu tumbuh dengan cepat. Saat berikutnya, semua awan api bergegas ke tengah, dan ular api muncul lagi. Itu telah tumbuh hingga ukuran 60 meter seperti balon yang digelembungkan. Embusan angin bertiup, dan awan api di sekitarnya menghilang sepenuhnya. Kepala ular api memiliki dua tanduk seperti karang, dan perut bagian bawahnya juga memiliki 4 cakar tebal. Tubuhnya ditutupi dengan sisik merah menyala. Itu berubah menjadi naga. The Biskin beruang dengan wajah bekas luka berseru kaget. Pria berjubah merah juga muncul di belakang naga api raksasa. Dia mencibir dan berkata dengan lembut. Pergi. Naga api besar mengeluarkan raungan dan menerkam kulit binatang beruang dengan wajah bekas luka. Beruang Biskin dengan wajah bekas luka tampak serius. Dia meluncurkan serangkaian simbol pada selusin palu terbang hitam, mengubahnya menjadi palu raksasa setinggi 60 meter. Itu mengenai kepala naga api. Melihat ini, pria berjubah merah melambaikan tangannya dan meluncurkan simbol. Suara keras. Naga api meledak menjadi api. Itu menahan palu hitam raksasa dengan dua cakar depan. Tidak peduli apa yang dilakukan oleh Biskin beruang dengan wajah bekas luka, palu hitam raksasa itu tidak bisa bergerak. Segera,
Naga api menyemburkan bola api raksasa ke palu hitam raksasa. Untuk sesaat, aura hitam pada palu raksasa hitam dan gelombang api besar yang terbentuk oleh ledakan bola api terjalin di udara. Gulungan awan hitam dan merah telah memenuhi seluruh langit. Setelah palu hitam raksasa menderita selusin pukulan, kecemerlangannya meredup. Gerakannya juga melambat. Ketika Biskin beruang dengan wajah bekas luka melihat ini, ada sedikit kecemasan di wajahnya. Dia menembakkan sinar cahaya hitam ke palu hitam raksasa. Setelah menembakkan sinar cahaya hitam, Biskin beruang dengan wajah bekas luka juga menyusut kembali ke ukuran tubuh aslinya setelah ledakan suara berderak. Wajahnya sedikit pucat. Palu hitam raksasa yang didukung oleh sinar cahaya hitam meledak menjadi cahaya dan berdengung tanpa henti. Ia berjuang untuk melepaskan diri dari cakar naga api. Kekuatan besar yang terkandung dalam palu raksasa menyebabkan naga api bergetar tanpa sadar. Pria muda berjubah merah itu tampak kesakitan. Dia menggunakan seni mistik untuk sementara mengubah ular api menjadi naga api, yang hampir menghabiskan kekuatan spiritualnya. Tidak hanya itu, sebenarnya ada kelemahan besar dalam teknik ini. Dia mengambil napas dalam-dalam dan meluncurkan simbol terus-menerus. Naga api bersinar terang. Sebuah bendera api raksasa berkilat dalam cahaya api. Aduh, sebuah suara datang dari awan hitam dan merah. Suara melengking keras terdengar di langit. Segera, badai merah hiruk-pikuk meledak, menekan palu hitam raksasa. Itu adalah beruang Biskin dengan wajah bekas luka menarik napas dalam-dalam dan menyemburkan lonceng hitam berukuran 1 inci. Dengan kilatan cahaya hitam, bel hitam terbang di atas kepala Shen Wanxing, dan mengeluarkan bel yang jelas. Di udara, lingkaran gelombang suara hitam muncul, menutupi naga api dan Shen Wanxing. Suaranya tidak keras, tetapi naga api itu bergetar. Itu merengek. Itu tidak bisa mengendalikan nyala api di tubuhnya saat nyala api meletus. Shen Wanxing juga tampak linglung. Kekuatan spiritualnya tiba-tiba berlari liar di tubuhnya. Mengambil kesempatan ini, palu hitam raksasa itu bergoyang keras. Dengan dengungan, ia terlepas dari penindasan naga api dan naik ke langit. Cahaya hitam berputar-putar di udara. Fantasi palu seukuran rumah tiba-tiba muncul dari langit, dan runtuh. Pada saat ini, pemuda berjubah merah belum pulih. Jika dia terkena serangan yang luar biasa ini, dia akan dihancurkan menjadi pai daging. Bahkan jiwanya tidak bisa melarikan diri. Tepat pada saat kritis, cahaya perak melintas dari leher Shen Wanxing. Sebuah manik kristal hancur, dan cahaya perak menyala dan mengenai hantu palu raksasa. Sebuah ledakan keras. Cahaya hitam dan cahaya perak terjalin dalam sekejap, berubah menjadi bola cahaya besar yang meledak terbuka. Fluktuasi kekerasan berubah menjadi semburan badai yang berguling ke segala arah. Ketika penonton di kedua sisi melihat ini, mereka memasang tirai cahaya berwarna-warni satu demi satu untuk memblokir badai. Melihat ini, Shen Wanxing merasa lega. Dia berteriak keras dan meluncurkan simbol ke naga api. Nyala api pada naga api sedikit lebih stabil. Itu menembakkan sinar api tebal ke beruang Biskin. Shen Wanxing dan Xiong Wu telah menggunakan semua gerakan membunuh mereka setelah bertarung hanya beberapa ronde. Orang-orang di sekitar tertarik oleh momentum besar itu. Apa yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah bahwa sejak awal konfrontasi, ada untaian sutra kristal yang tidak terlihat menyebar dari pinggang Shen Wanxing dan menuju ke Xiong Wu. Mata kultivator bermarga Sun berkedip sedikit, lalu kembali normal. Biskin beruang meluncurkan simbol, dan palu hitam raksasa meledak menjadi cahaya lagi, berubah menjadi beruang hitam raksasa yang bertabrakan dengan naga api. Beruang hitam raksasa itu mengaum. Meskipun tubuh raksasanya didorong mundur terus-menerus oleh sinar api, ia masih berhasil memblokir sinar api. Beruang Biskin dengan wajah bekas luka mencibir, mengangkat tangannya dan menunjuk. Lonceng hitam mengeluarkan gelombang suara yang lebih keras. Naga api merengek, dan api yang baru saja stabil meletus ke segala arah lagi. Tubuh raksasanya mulai bergetar. Shen Wanxing juga gemetar, dan sedikit darah keluar dari sudut mulutnya. Biskin beruang menembakkan simbol ke bel, lalu dia membentuk gerakan dengan kedua tangan. Merusak. Sebuah teriakan keras keluar. Cahaya hitam muncul di lonceng hitam, dan itu berubah menjadi fantasi lonceng hitam yang terkondensasi dari cahaya hitam. Bab 965, Visur Eagle Rache. Berdengung. Fantasi lonceng bergetar,
dan gelombang suara hitam yang dipancarkannya mengembun menjadi bom cahaya hitam yang menuju ke kepala naga api. Naga api merengek setelah mengalami kerusakan serius, lalu tubuhnya terbakar. Shen Wanxing menyemburkan darah, dan auranya langsung anjlok. Dengan kilatan cahaya merah, ular api pemakan roh muncul lagi, dan ukurannya telah menyusut ke ukuran aslinya. Itu tampak melemah. Di samping ular api, bendera api merah tumpul. Spiritualitasnya tampaknya rusak ringan, dan itu tidak dapat digunakan untuk sementara waktu. Sebuah petir, sebuah tangan hitam besar terulur dengan kecepatan kilat dan meraih bendera api merah. The Spirit Devouring Fire Snake buru-buru berubah menjadi lampu merah dan melarikan diri kembali ke sisi Shen Wanxing. Haha, bendera api ini adalah senjata spiritual utamamu kan? Anda menggabungkan bendera api dengan ular api untuk mengubahnya menjadi naga, tetapi sayangnya, kultivasi Anda tidak cukup. Penggabungan hampir tidak berfungsi. Beruang miskin dengan wajah bekas luka tertawa bangga. Tangan hitam besar yang dia lemparkan memegang bendera merah, dan dia menunjuk ke sana. Bom! Petik 2. Di udara, palu raksasa hitam itu berubah menjadi hantu palu raksasa dan menyerang Shen Wanxing lagi. Shen Wanxing terkejut. Dia meludahkan teratai api seukuran mangkuk. Nyala api berputar dan membesar puluhan kali, berubah menjadi teratai merah besar. Palu hitam raksasa dihentikan. Pada saat yang sama, bendera merah juga berkibar, dan fantasi teratai muncul. Beruang miskin dengan wajah bekas luka sedikit terkejut. Ketika dia hendak bergerak, Shen Wanxing berteriak, meledak, terlebih dahulu. Fantasi lotus meledak dan menghancurkan tangan hitam raksasa itu. Tanpa menunggu kulit binatang beruang dengan wajah bekas luka bereaksi, bendera merah kembali ke tangan Shen Wanxing dalam sekejap mata. Teratai merah besar di udara juga meledak, meledakkan palu dan lonceng raksasa hitam bersama-sama. Berhenti, aku mengaku kalah. Shen Wanxing dengan cepat berubah menjadi lampu pelarian merah dan menyerbu ke sisi manusia saat dia mengakui kekalahan. Kulit binatang beruang dengan wajah bekas luka iblis tampak pucat karena ledakan sebelumnya. Dia dengan cepat mengejar dengan niat membunuh. Pada saat ini, cahaya putih yang tidak jelas melintas dan berhenti di depan kulit binatang buas. Dengan ledakan, kulit binatang beruang itu bertabrakan dengan cahaya putih, dan dia didorong mundur beberapa langkah. Shen Wanxing mengambil kesempatan untuk kembali ke sisi manusia, terengah-engah. Pak, kami hanya mengadakan pertandingan latihan. Setelah itu, kita harus bekerja sama untuk menerobos pesona reruntuhan. Tidak perlu saling membunuh. Tuan Shen telah mengakui kekalahan. Anda menang. Kultivator bermarga Sun menarik lengannya, dan cahaya putih yang menghalangi kulit binatang beruang melintas kembali ke lengan bajunya. Xiong Wu, kamu sudah menang, jadi jangan membuat masalah lagi. Kembali, pria berotot dari Savage Bear Rache juga berbicara. Beruang miskin melirik pembudidaya dengan jubah merah dengan marah, lalu dia melambaikan tangannya untuk mengingat palu terbang dan bel hitam dan kembali ke sekutunya. Kultivator bermarga Sun juga kembali. Shen Wanxing sedang duduk bersila saat ini. Setelah dia mengkonsumsi ramuan merah, dia terlihat sedikit lebih baik. Ada wanita muda lain berjubah merah berbisik di sampingnya. Dia jelas seorang murid dari keluarga Shen juga. Di sisi pembudidaya miskin, pria berhidung bengkok itu membisikkan beberapa kata dengan pria berotot itu, lalu dia berubah menjadi serangkaian bayangan dan muncul di atas panggung. Kecepatannya sulit untuk ditangkap. Saya akan bermain di pertandingan berikutnya, siapa di antara kalian yang akan melawan saya? Pria berhidung bengkok itu berkata dengan nada ringan sambil melihat para pembudidaya manusia. Dia terlihat cukup santai. Itu adalah awal yang baik bagi para pembudidaya miskin untuk memenangkan pertandingan pertama. Mereka mengirim pembudidaya miskin Real Pellet State pada pertandingan kedua, jelas ingin memenangkan dua pertandingan berturut-turut untuk menurunkan moral para pembudidaya manusia. Para pembudidaya manusia berdiskusi sebentar, dan mereka mengalihkan pandangan mereka ke Liu Ming dan pembudidaya bermarga Sun. Menurut diskusi sebelumnya, mereka akan berurusan dengan dua miskin Real Pellet State. Biarkan aku berurusan dengan orang ini. Liu Ming melihat pembudidaya bermarga Sun dan berkata ringan. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang langsung tampak terkejut. Oke, hati-hati. Kultivator bermarga Sun terkejut, lalu dia mengangguk dan mengingatkannya. Liu Ming tersenyum ringan. Setelah diam-diam menyuntikkan sedikit kekuatan spiritual ke dalam liontin batu giok di pinggangnya,
dia datang ke depan pria hidung bengkok dalam sekejap mata, menatap pembudidaya biskin dengan tenang. Sangat bagus. Selain pembudidaya real pellet stat, Anda memang yang terkuat dalam hal aura. Itu bagus bahwa kamu adalah lawanku. Mari kita lihat berapa ronde yang bisa kamu selamatkan. Pria hidung bengkok itu menatap Liu Ming dari atas ke bawah, lalu dia tersenyum muram. Saya tahu bahwa Anda adalah biskin burung dan kultivasi Anda lebih tinggi dari saya, tetapi selalu ada variabel dalam pertarungan. Jangan bicara besar secepat ini. Ekspresi Liu Ming tetap tidak berubah. Gunakan saja hidupmu untuk menguji apakah aku berbicara besar. Pria berhidung bengkok itu berkata dengan suara serak. Aura hijau meledak dan melilitnya dalam aliran udara hijau. Menghadapi pembudidaya biskin negara pelet nyata dari Savage Wild Continent, Liu Ming secara alami tidak akan lengah. Dengan jentikan lengan bajunya, cahaya ungu melesat keluar. Itu adalah pedang roda pahit. Dia mengetuk pedang beberapa kali sambil melantunkan mantra. Bitter Well Sword tiba-tiba meledak menjadi lampu pedang ungu, dan itu terbelah menjadi 9 lampu pedang ungu yang identik. Setelah kabur lagi, ratusan bayangan pedang menyelimuti pria hidung bengkok itu. Untuk sementara waktu, pedang ki yang padat melintasi lapangan, dan bahkan orang-orang yang berdiri di kejauhan memiliki ilusi seolah-olah mereka juga terbungkus dalam bayangan pedang ini. Bitter Well Sword adalah pedang terbang tipe petir, jadi kecepatannya tidak lebih lambat dari Void Sword. Kekuatan Sword Light Split tidak bisa diremehkan. Jadi kamu adalah seorang pembudidaya pedang. Kekuatanmu tidak lemah, tapi sayangnya, kecepatanmu masih terlalu lambat. Menghadapi bayangan pedang bersiul, pria hidung bengkok itu berkomentar dengan acuh tak acuh. Dia menghilang sepenuhnya setelah kilatan lampu hijau. Saat berikutnya, embusan angin muncul di belakang Liu Ming, dan pria hidung bengkok muncul dari udara tipis. Ada sepasang sayap hitam di belakangnya. Dia sepertinya menggabungkan dirinya dengan angin. Mati. Pria hidung bengkok itu mengangkat satu tangannya, dan telapak tangannya langsung berubah menjadi cakar hitam yang tajam dan mencakar ke bawah. Liu Ming terbelah menjadi beberapa segmen oleh bayangan cakar besar. Saat berikutnya, pria hidung bengkok itu terkejut karena itu hanya bayangan Liu Ming. 100 meter jauhnya, Liu Ming melintas dengan sepasang sayap perak di belakangnya. Dia tampak sedikit serius. Meskipun dia menggunakan Trisadowi Meraj dan Beast Armor taktik untuk menghindari serangan lawan, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa pria hidung bengkok itu hanya menyelidiki. Dalam hal kecepatan, dia pasti di atas Liu Ming. Pada saat ini, dia dengan cepat memikirkan rumor tentang Visur Eagle Rache. Dikatakan bahwa klan miskin ini adalah cabang dari Archaic Nine Heavens Divine Eagle, yang pandai mengendalikan aura elemen angin. Tidak hanya mereka cepat, tetapi mereka juga memiliki kekuatan untuk membagi ruang, itulah sebabnya mereka disebut Visur Eagle. Namun, jika seseorang ingin membagi ruang, ia umumnya harus mencapai negara surga dan menggunakan kekuatan surgawi dari 9 surga elang surgawi. Cek, kecepatanmu tidak terlalu lambat. Anda juga bisa melemparkan sayap. Tidak buruk, ini bahkan lebih menarik. Pria hidung bengkok itu perlahan berbalik, melihat sayap perak di belakang Liu Ming dan mengucapkan kata demi kata. Liu Ming mendengus ringan. Bendera biru air muncul di tangannya. Itu adalah harta yang dia dapatkan di perut binatang raksasa itu sebelumnya. Dia menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalamnya dan melantunkan mantra. Setelah bas, kecemerlangan air biru muncul di bendera. Dengan Liu Ming sebagai pusatnya, barisan cahaya biru dengan ukuran beberapa meter muncul dari udara tipis. Pria hidung bengkok itu sedikit mengernyit setelah melihat ini. Pada saat ini, Liu Ming melambaikan bendera di tangannya. Astaga! Petik 2. Cahaya biru melintas di permukaan bendera, dan suara bergejolak datang. Air laut yang mengerikan menyembur keluar, terbelah menjadi beberapa balok air tebal dan menembak ke arah pria hidung bengkok. Pria hidung bengkok itu mengerutkan kening, lalu dia menghilang sekali lagi seperti angin. Balok air semua meleset. Tidak jauh di depan Liu Ming, bayangan hitam melintas. Pria berhidung bengkok itu kembali menunjukkan sosoknya. Dia melambaikan kedua tangan dan meluncurkan bayangan cakar hijau yang tak terhitung jumlahnya di Liu Ming. Liu Ming mengibarkan bendera di tangannya, dan tirai cahaya biru dipadatkan di atas kepalanya. Terdengar suara gemericik air yang samar. Bayangan cakar hijau bertabrakan dengan tirai cahaya, menyebabkan tirai cahaya biru bergetar beberapa kali, tetapi tidak runtuh. Pada saat yang sama,
bendera biru di tangan Liu Ming berkibar. Itu melepaskan gelombang cahaya biru yang menyilaukan ke tanah, lalu satu demi satu rune biru terbentuk. Bangkit! Liu Ming mengeluarkan suara rendah, mengulurkan tangannya ke depan dan perlahan mengangkatnya. Suara gemuruh yang keras. Tanah di bawah tiba-tiba berguncang, dan salju di pegunungan yang tertutup salju di dekatnya runtuh sebagai tanggapan. Tanah dengan rune biru bahkan runtuh setelah beberapa suara renyah. Semburan sinar air naik ke udara. Bab 966, Klon Boneka. Bum bum bum, setelah berkas cahaya biru berkelebat liar, mereka meledak satu persatu di udara, berubah menjadi air laut yang menyembur ke segala arah. Orang-orang di kedua sisi terkejut. Mereka membuat gerakan untuk melemparkan lapisan perisai untuk memisahkan air saat mundur. Setelah beberapa saat, ruang di dekatnya sudah diisi oleh air laut yang bergulir, membentuk sebuah danau kecil. Kemampuan magis semacam ini untuk memanggil air dengan kekuatan spiritual bukanlah hal yang aneh, tetapi untuk dapat menciptakan area air yang begitu luas, itu sedikit mengejutkan. Di air laut, Liu Ming tampak puas. Dia melambai dan mengingat kembali bendera itu. Alasan mengapa dia bisa memanggil area air yang begitu luas adalah karena penghargaan dari bendera ini, dan tanah salju juga menyediakan elemen air yang tak ada habisnya. Pria hidung bengkok itu sudah melepaskan perisai lampu hijau untuk mendorong air, lalu dia mundur sejauh 30 meter. Dia sedikit terkejut melihat area air, tetapi dia segera pulih darinya. Aku tidak percaya bahwa manusia Pseudo Pellet State dapat memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar. Namun, apakah Anda pikir Anda bisa mendapatkan keuntungan dalam pertempuran di air? Kamu terlalu naif. Pria hidung bengkok itu mencibir, lalu dia menempelkan jimat biru di dadanya. Jimat biru melintas dan menghilang ke dalam tubuhnya, kemudian lapisan cahaya air muncul di sekelilingnya, perisai lampu hijau telah dihapus. Kali ini, mereka hanya saling memandang sejenak, lalu mereka mengepakkan sayap dan bertabrakan bersama. Dalam suara gemuruh yang keras, air laut berjatuhan dengan keras. Dengan tumbukan kekuatan spiritual mereka sebagai pusatnya, dari waktu ke waktu, gelombang mengerikan muncul dan pusaran raksasa terbentuk satu demi satu. Kultivator bermarga Sun melihat bahwa semua orang tertarik dengan pertempuran, dan dia menutup matanya sementara cahaya kuning berkedip di pupilnya. Pembudidaya biskin berhidung kait sekarang terganggu oleh Liu Ming dan pria berotot dari ras beruang Savage terlihat sangat ceroboh, sekarang adalah saat yang tepat untuk melakukannya. Tangannya di lengan bajunya diam-diam membuat gerakan. Dengan sekejap, boneka seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Wajahnya sedikit berkedip, dan matanya memancarkan cahaya kuning. Pada saat yang sama, ribuan mil jauhnya, di kaki gunung salju, ada dua pilar batu hijau setinggi 30 meter dan tebal 3 meter. Pilar batu diukir dengan rune besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, bersinar dengan lampu warna-warni. Di tengah dua pilar batu ada sebuah lembah. Tirai cahaya kuning berbentuk telur menutupi seluruh lembah. Cahaya kuning yang menyilaukan melesat langsung ke langit, dan itu sangat mencolok di tanah salju. Ini adalah pintu masuk ke reruntuhan. Di sebelah dua pilar batu, dua pembudidaya biskin berdiri di kiri dan kanan, dua di sebelah kiri adalah Savage Bear Rache dan dua di sebelah kanan adalah Visur Eagle Rache. 4 biskin tampaknya berada di tahap kristalisasi selanjutnya. Mereka termasuk eksistensi yang lebih rendah di antara orang-orang yang memasuki reruntuhan kali ini. Mungkin karena alasan inilah mereka ditugaskan untuk menjaga pintu masuk reruntuhan. Meskipun mereka berempat bertanggung jawab atas penjaga di sini, mereka semua tampak sedikit bosan. Beberapa bahkan menguap dari waktu ke waktu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan bos. Pintu masuk ke reruntuhan sangat tak tergoyahkan. Tidak ada yang bisa melanggarnya dalam waktu singkat. Kenapa dia masih mengatur kita untuk berjaga di sini? Seorang pembudidaya kulit binatang beruang melihat sekeliling dengan santai dan mengeluh. Ya, hari ini adalah kompetisi dengan manusia. Saya benar-benar ingin menonton pertempuran, tetapi saya ditugaskan sebagai penjaga. Ini benar-benar membosankan. Pembudidaya biskin ras beruang lainnya meregangkan tubuhnya dan mengeluh. Kedua Visur Eagle Rache Biskins hanya saling melirik dan mencibir diam-diam setelah mendengar percakapan mereka. Tapi apa yang tidak diperhatikan oleh para pembudidaya kulit binatang ini adalah bahwa sesosok kuning perlahan muncul dari tanah beberapa ratus meter dari pintu masuk reruntuhan. Sosok ini tampak samar, yang tampaknya merupakan tubuh spiritual,
tetapi tidak memancarkan sedikit pun aura seperti batu. Wajahnya yang kabur terlihat 80% mirip dengan kultivator bermarga Sun, tetapi tidak ada ekspresi sama sekali. Setelah sosok kuning melihat sekeliling dengan cepat, ia menukik ke tanah lagi, hanya menunjukkan setengah kepalanya di tanah. Itu dengan hati-hati melihat pesona besar di pintu masuk, dan ada kilatan cahaya berdarah di matanya. Saat berikutnya, sosok kuning menyemburkan aliran kabut merah dari mulutnya. Sulit untuk diperhatikan di bawah cahaya pesona yang berwarna-warni. Kabut dengan cepat menyebar ke sekeliling, dan hanya butuh 8 detik untuk benar-benar menyatu dengan udara. Seorang pembudidaya kulit binatang beruang mengernyitkan hidungnya, tetapi ekspresi mabuk muncul di wajahnya. Apa yang kamu lakukan? Penggarap miskin beruang lainnya tampaknya telah memperhatikan perilaku yang tidak biasa dan ingin bertanya dengan keras, tetapi berbicara di tengah jalan, dia juga tampak mabuk seolah-olah dia tenggelam dalam mimpi indah. Dua pembudidaya biskin elang memiliki indera penciuman yang jauh lebih tidak sensitif daripada pembudidaya biskin beruang. Setelah beberapa saat, sosok kuning perlahan muncul dari tanah. Itu melirik 4 pembudidaya biskin dengan ekspresi kosong, lalu tubuhnya menjadi padat setelah kilatan cahaya kuning. Itu mengulurkan tangannya, dan setumpuk bendera formasi muncul. Suara siulan datang. Saat menjentikkan jarinya, bendera terbang keluar dan dimasukkan ke tanah di sekitar 2 pilar batu hijau sesuai dengan aturan tertentu. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, semua bendera telah dimasukkan ke tanah, membentuk susunan yang aneh. Tampaknya agak mirip dengan beberapa susunan teleportasi umum di benua langit tengah, tetapi tidak persis sama. Segera setelah itu, klon kuning membuat peluit rendah dan menyemburkan selusin lampu kuning. Setiap lampu kuning secara akurat mendarat di bendera, lalu semua bendera menghilang tanpa jejak. Saat berikutnya, puluhan lampu kuning keluar dari tanah, menjerat 2 pilar batu hijau seperti tanaman merambat kuning dan bergabung menjadi pilar. Setelah klon kuning melakukan semua ini, itu melintas dan melarikan diri ke tanah lagi, menghilang tanpa jejak. Setelah 10 menit, 4 pembudidaya biskin perlahan pulih dari keadaan mabuk, tetapi mereka entah bagaimana melupakan apa yang terjadi sebelumnya. Mereka masih menjaga pintu masuk sambil mengobrol santai. Di bawah lautan darah di alam manusia, di atas altar hitam yang dikelilingi oleh 5 puncak raksasa, sosok tinggi yang diikat oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya menatap lautan darah di atas dengan niat membunuh. Ini tentang waktu. Selama aku bisa mendapatkan benda itu, aku bisa meninggalkan tempat sialan ini. Ya, akhirnya saya tidak perlu bersembunyi di tempat yang tidak terjangkau matahari. Siapa yang berani merusak rencanaku, aku pasti akan membunuhnya dan kerabatnya. Sosok dengan rambut panjang berwarna darah bergumam dengan suara rendah dan tak terdengar. Di reruntuhan, manusia dan biskin bertarung. Pembudidaya bermarga Sun perlahan mengangkat kepalanya dan melirik pembudidaya manusia di sekitarnya dengan sedikit ejekan. Dia terus menonton pertempuran seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pada saat ini, di perairan di depan semua orang, lampu perak dan lampu hijau bertabrakan dan berpisah. Suara gemuruh tumpul dipancarkan dari waktu ke waktu. Ledakan. 2 lampu bertabrakan dengan keras dan berpisah lagi. Liu Ming dan pria hidung bengkok saling memandang dari kejauhan, keduanya sedikit terengah-engah. Mereka tampak kelelahan. Pakaian mereka sebagian rusak, dan luka berdarah bisa terlihat. Pria hidung bengkok itu memiliki wajah muram. Sebagai anggota inti dari Visur Eagle Rache dan Real Pellet State selanjutnya, dia kalah dari manusia Pseudo Pellet State dalam hal kecepatan. Meskipun dia juga memiliki beberapa cara untuk mengurangi pengaruh lingkungan air ke tingkat yang sangat rendah, itu masih lebih buruk daripada di darat. Pikiran surgawi, reaksi dan kecepatannya kurang lebih berkurang. Di sisi lain, manusia, yang sayap peraknya memiliki lapisan cahaya biru redup, tampak lincah seperti ikan di air. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada ketika dia berada di udara. Setelah pria hidung bengkok itu berpikir dengan cepat, cahaya keemasan melintas di matanya. Sayapnya mengepak, lalu sosoknya memanjang seperti ular. Dengan ledakan, dia muncul di depan Liu Ming. Dia berteriak keras, menggerakkan tangannya dan meraih Liu Ming dengan sepasang cakar hitam yang tajam. Puf-puf, sepasang bayangan cakar hitam raksasa muncul di atas Liu Ming. Bayangan cakar hitam menyelimuti area puluhan meter, memberi Liu Ming tidak ada ruang untuk menghindar. Namun, Liu Ming tidak tampak terkejut seolah-olah dia mengharapkannya.
Setelah mundur selangkah dengan tenang, cahaya perak bersinar di punggungnya, dan cahaya biru muncul di sayap perak. Setelah suara air yang tercurah, sosok Liu Ming bergerak dan menghilang tanpa jejak di air, menghindari bayangan cakar hitam. Ketika pria hidung bengkok melihat adegan ini, dia mencibir. Sayapnya berkelebat dengan lampu hijau, meluncurkan bila angin seukuran telapak tangan. Bila angin hijau berbelok ke tempat yang berjarak 30 meter di mana tampaknya kosong. Liu Ming kebetulan muncul di tempat itu setelah kilatan cahaya perak seperti dia ingin mengambil bila angin hijau. Bab 968, membalikkan situasi. Para pembudidaya manusia lainnya juga mengangguk dan tersenyum pada Liu Ming. Bagaimanapun, kekuatan Liu Ming sudah cukup untuk membuat mereka takjub. Saat pembudidaya bermarga Sun mulai mengatur kandidat untuk pertandingan berikutnya, perhatian mereka dengan cepat teralihkan. Pada saat ini, Liu Ming sedikit mengernyit. Dia menjentikkan lengan kanannya, dan sebuah manik berguling ke telapak tangannya. Itu adalah manik kristal iblis. Pada saat ini, warna gelap muncul di manik kristal iblis. Liu Ming menundukkan kepalanya dan melihatnya dengan pupil matanya sedikit menyusut, lalu dia menyimpannya kembali ke lengan bajunya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Para pembudidaya biskin berada dalam momentum besar setelah memenangkan 2 pertandingan. Mereka memandang manusia dengan jijik dan provokasi. Di sisi lain, manusia terlihat agak tertekan. Mari kita mulai pertandingan ketiga sekarang. Setelah pria berotot Savage Bear Rache berteriak keras, seorang pembudidaya biskin Visur Eagle Rache yang tinggi dengan jubah abu-abu muncul di udara setelah beberapa kilatan. Dia menatap manusia dengan sedikit ejekan di matanya. Meskipun pembudidaya biskin ini hanya pada tahap pseudo pellet state, aura biskinnya bahkan lebih kuat dari biskin beruang dengan wajah bekas luka. Manusia saling memandang dengan cemas. Meskipun menurut pembudidaya bermarga Sun, mereka tidak harus bertarung sampai mati, itu masih memalukan untuk kalah dalam pertempuran. Biarkan aku bertarung. Suara wanita yang jelas terdengar, memecah kesunyian kerumunan. Itu adalah wanita muda berkulit hitam, Wu Hong. Tolong lakukan yang terbaik, tetapi kamu harus berhati-hati. Kultivator bermarga Sun hanya mengingatkannya. Wu Hong mengangguk. Bola cahaya hijau zamrud menyelimuti tubuhnya dan melesat keluar. Dia muncul di hadapan pembudidaya biskin dalam jubah abu-abu dalam sekejap. Kultivator biskin dalam jubah abu-abu melirik Wu Hong yang tidak jauh di depan dan kemudian pada manusia, lalu dia berkata dengan nada aneh. Mereka sebenarnya mengirim seorang wanita untuk bertarung. Anda para pembudidaya manusia tampaknya keluar dari rencana. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, para biskin di belakangnya semua tertawa terbahak-bahak. Betapa sombongnya, aku ingin melihat apakah kekuatanmu sekuat kata-katamu. Mata Wu Hong berkilat dingin, dan dia meneriakkan. Sutera biru tipis menyembur dari mulutnya, dan itu berubah menjadi kodok es biru seukuran bangunan. Itu menendang kakinya dan melompat ke arah pembudidaya biskin dengan jubah abu-abu di depan. Kecepatan kodok es tidak terlalu cepat. Kemanapun ia lewat, jejak putih tertinggal di udara, memadatkan banyak terak es kristal kecil. Ketika pembudidaya kulit binatang berjubah abu-abu hanya mencibir, lalu dia berubah menjadi hantu yang samar-samar dan menghilang. Kodok es biru melewatkan serangan itu, dan itu sedikit linglung. Kultivator biskin dengan jubah abu-abu muncul di belakang Wu Hong dalam sekejap, dan dia mencakar pinggang Wu Hong di mana lautan kesadaran berada. Sebagai pembudidaya Visur Eagle Rache, tidak hanya pembudidaya biskin dalam jubah abu-abu yang sangat cepat, tetapi dia juga memiliki gaya bertarung yang mirip dengan pria hidung bengkok. Setiap serangannya ditujukan pada titik vital. Wu Hong tidak melihat ke belakang. Dia mengguncang lengannya, dan 2 gelang hijau zamrud di pergelangan tangannya terlepas dari tangannya. 1 di atas kepalanya dan 1 di bawah kakinya. Dalam cahaya hijau yang menyilaukan, perisai pelindung hijau berbentuk telur dipadatkan dalam sekejap. Ledakan. Kultivator biskin dalam jubah abu-abu hanya bisa membuat perisai itu penyok dengan cakarnya, tetapi dia tidak bisa menembusnya. Saat berikutnya, kekuatan lembut memantul saat penyok perisai pulih, dan pembudidaya biskin dalam jubah abu-abu terpental. Pada saat ini, Wu Hong berbalik dengan cepat, membuat gerakan dan mengetuk di udara. Bas. Petik 2. 2 gelang di sekitar wanita itu berputar dengan cepat. Helai sutra hijau dilepaskan dan ditenun menjadi jaring hijau. Itu menutupi biskin dengan jubah abu-abu saat dia kehilangan keseimbangan.
Kultivator miskin dengan jubah abu-abu ketakutan, tetapi dia masih bisa menghindar. Setelah membuat beberapa mantra, dua kapak belati perak yang penuh dengan pola roh aneh terbang keluar. Mereka berkedip dan diperbesar beberapa kali. Setelah menyeberang di udara, mereka menghentikan jaring hijau yang jatuh. Kultivator miskin dengan jubah abu-abu mengambil kesempatan untuk terbang keluar dari jangkauan. Wu Hong berteriak saat dia membuat gerakan aneh. Satu demi satu rune hijau diluncurkan ke cincin zamrud. Astaga, jaring hijau langsung membungkus kapak belati perak di dalamnya. Ketika pembudidaya miskin dalam jubah abu-abu melihat ke belakang setelah melarikan diri selama 30 meter, dia terkejut. Gelang di atas dan di bawah Wu Hong berputar dengan cepat sambil melepaskan sutra hijau. Kapak belati perak segera dibungkus menjadi bola kepompong hijau. Kultivator miskin dalam jubah abu-abu buru-buru memberi isyarat, mencoba membiarkan kapak belati perak terlepas dari kepompong. Dalam kepompong, dua kapak belati perak meledak menjadi cahaya perak, tetapi mereka masih tidak bisa keluar dari kepompong. Kakak Elang, sepertinya anggota klanmu dalam situasi yang buruk. Pemimpin pria berotot itu mencibir. Ying Zhen hanya sedikit meremehkan musuhnya. Kultivator wanita manusia itu jelas berusaha mendekatinya. Dia hanya sedikit dirugikan sekarang, hasilnya belum diputuskan. Pria berhidung bengkok itu berkata dengan dingin dengan wajah muram. Pada saat ini, pembudidaya kulit binatang berjubah abu-abu diam-diam mengeluh. Dua kapak belati perak itu adalah senjatanya yang paling berguna. Dia membutuhkan mereka untuk menggunakan beberapa gerakan membunuhnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa senjata itu terjebak karena kecerobohannya. Pada saat ini, kodok es biru di sisi lain menerkamnya lagi. Kultivator miskin dalam jubah abu-abu meluncurkan lampu cakar hitam selusin meter ke kodok es biru. Sebuah ledakan-ledakan. Kodok es itu benar-benar hancur, dan gas biru samar memancar darinya. Tidak, kultivator miskin dalam jubah abu-abu melepaskan pusaran abu-abu untuk mengusir gas biru samar. Setelah udara hitam menghilang, elang abu-abu raksasa terungkap. Kultivator miskin dalam jubah abu-abu telah berubah menjadi bentuk miskin, jelas berusaha untuk keluar semua. Melihat ini, Wu Hong mengubah gerakan dan meluncurkan simbol ke dalam gelang zamrud. Segera, gelang zamrud meluncurkan sutra yang tak terhitung jumlahnya ke arah elang raksasa, mencoba membuatnya berlubang. Elang raksasa abu-abu itu mengeluarkan suara melengking bernada tinggi, lalu mengepakkan sayapnya dan melesat ke depan. Dia menghilang sepenuhnya saat terbang di udara. Pada saat berikutnya, elang raksasa muncul dalam embusan angin di atas Wu Hong, dua lampu hitam sepanjang beberapa kaki diluncurkan dari cakar raksasa. Dua cakar elang dengan kuat menggenggam perisai lampu hijau zamrud di sekitar Wu Hong, menyebabkannya retak. Elang abu-abu raksasa melebarkan sayapnya dan mengeluarkan aura miskin yang kuat. Lampu hitam di cakar elang menjadi lebih intens. Klik, perisai hijau zamrud akhirnya hancur dan berubah menjadi hujan cahaya hijau. Ada ekstasi di mata elang abu-abu raksasa itu. Cakar raksasa itu masih mengarah ke punggung Wu Hong. Perubahan seperti itu terjadi dalam sepersekian detik. Manusia wanita pasti tidak bisa menahan pukulan sekuat itu. Elang abu-abu raksasa tampaknya telah melihat kematian tragis pembudidaya wanita manusia. Pada saat ini, Wu Hong tiba-tiba mendongak tanpa rasa takut. Elang abu-abu raksasa itu terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, cincin raksasa zamrud muncul di sekitar cakarnya. Itu mengikat cakar dan langsung mengencang. Elang abu-abu raksasa berjuang mati-matian dengan mengepakkan sayapnya. Pada saat ini, cincin hijau zamrud lainnya jatuh dari langit. Itu diikat di lehernya dan tertanam jauh ke dalam bulunya. Setelah elang abu-abu raksasa berteriak, dia tertahan di udara meskipun berjuang tanpa henti. Wu Hong meluncurkan serangkaian simbol, dan kabut biru samar berkumpul dan membungkus elang abu-abu raksasa di dalamnya. Jejak udara dingin meluncur ke segala arah, dan ada suara beku dari waktu ke waktu di kabut. Setelah kabut biru samar menghilang, pemandangan di dalamnya terungkap. Elang abu-abu raksasa dibekukan menjadi patung es yang hidup, dan dia bahkan mempertahankan penampilan berjuang. Para pembudidaya manusia sangat gembira. Liu Ming juga tampak terkejut. Pada saat ini, Wu Hong meletakkan tangannya dan terengah-engah dengan wajah pucat. Pertempuran yang begitu cepat telah menghabiskan setengah dari kekuatan spiritualnya. Jika rencananya tidak berhasil, dia pasti tidak bisa membekukan pembudidaya miskin Visur Eagle Rache. Ying Zhen.
Dengan teriakan keras, pria berhidung kait muncul di lapangan. Wu Hong terkejut. Dia mengetuk kakinya dan mundur. Pada saat ini, cahaya putih menyala, dan sosok lain muncul di depannya, pembudidaya bermarga Sun. Ten Ying, dia hanya dibekukan sementara. Tidak ada bahaya hidup, jadi jangan bereaksi berlebihan. Kultivator bermarga Sun berkata dengan cahaya putih samar di tubuhnya, bersiap untuk bertarung kapan saja. Mendengar ini, pria berhidung bengkok itu memperhatikan bahwa pupil mata elang abu-abu raksasa itu masih bergerak sedikit. Dia mendengus dan meluncurkan lampu hijau pada patung es. Kristal es pecah, tetapi elang abu-abu raksasa masih tidak bisa bergerak di bawah kendali dua cincin zamrud. Kami kalah dalam pertandingan ini, biarkan dia pergi. Wajah pria hidung bengkok itu menjadi lebih jelek, dan dia berkata dengan dingin kepada kultivator bermarga Sun. Bab 969, Merata Cocok. Wu Hong melirik kultivator bermarga Sun. Setelah melihat bahwa dia sedikit mengangguk, dia meluncurkan dua simbol ke elang raksasa. Dua cincin zamrud melintas dan menghilang dari elang raksasa, dan mereka kembali ke pergelangan tangan wanita muda itu di saat berikutnya. Segera setelah itu, elang raksasa melintas dan kembali ke bentuk aslinya. Dia tampak malu. Tolong kembalikan senjata spiritual Ying Zhen juga. Pria hidung bengkok itu melirik kepompong hijau dan berkata dengan dingin. Wu Hong terkikik, mengangkat tangannya dan kedua gelang itu bersentuhan dengan lembut. Bang! Kepompong hijau di udara bersinar terang, dan semua sutra hijau dikupas dan dikembalikan ke dua gelang. Setelah sepasang usia belati perak dilepaskan, lalu kembali ke pembudidaya kulit binatang dengan jubah abu-abu. Ying Zhen memelototi Wu Hong dengan ganas, lalu dia terbang kembali ke sisi mereka sendiri di bawah isyarat pria hidung bengkok itu. Wu Hong juga mengikuti kultivator bermarga Sun dan terbang kembali ke sisi manusia. Keterampilan Nona Wu benar-benar mengagumkan. Benar-benar mengagumkan. Semua orang menangkupkan tinju mereka pada Wu Hong sambil memujinya. Meskipun Wu Hong bukan murid sekte besar dan keluarga besar, dia bisa mengubah gelombang pertempuran dan mendapatkan kemenangan pertama. Para pembudidaya manusia semua merasa kagum padanya. Setelah Wu Hong menanggapi dengan santai, dia duduk untuk memulihkan diri. Melihat ini, Liu Ming memeriksa kekuatan spiritualnya, lalu dia mengambil beberapa ramuan lagi dan duduk lebih jauh untuk beristirahat. Setelah waktu yang tidak diketahui, Liu Ming, yang duduk bersila, akhirnya membuka matanya dengan lembut. Pil Yuan emas dan dua ramuan lainnya memulihkan sebagian besar kekuatan spiritualnya. Ten Liu, kamu sudah bangun. Pemuda bermarga Li melihat Liu Ming berdiri, dan dia berjalan mendekat dan memberi salam. Liu Ming mengangguk sedikit padanya. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia tertarik oleh benturan keras dari kekuatan spiritual di kejauhan. Cahaya putih dan cahaya hitam bertabrakan di udara dengan keras, memancarkan suara gemuruh yang keras. Di antara pembudidaya lain di sekitar, kecuali dua orang yang juga bermeditasi bersila, sisanya dengan gugup menyaksikan pertempuran di udara. Ten Li, bagaimana pertarungannya sekarang? Liu Ming bertanya pada Li Yonghong dengan santai. Baru saja, untuk memulihkan kekuatan spiritual sesegera mungkin, dia memusatkan seluruh fokusnya untuk pulih. Kecuali memperhatikan ketidaknormalan di sekitarnya, dia tidak memperhatikan situasi pertempuran di lapangan. Namun, dia mungkin bisa merasakan bahwa dia telah bermeditasi selama sekitar 2 jam. 6 dari 7 pertempuran telah selesai sekarang. Sekarang Tuan Sun dan pemimpin Savage Bear Rache sedang bertarung. Pemuda bermarga Li mendongak dan berkata begitu. Oh, bagaimana pertarungan sebelumnya? Liu Ming bertanya dengan ekspresi bergerak. Itu tidak terlalu optimis. Dari 6 pertandingan, hanya Nona Wu Hong dan Tuan Ye dari Demon Mystic Sect yang memenangkan pertandingan. Namun, kerugian kami tidak terlalu buruk dan berat sebelah. Kultivator bermarga Li berkata sambil menghela nafas. Liu Ming tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya melihat pertempuran lagi. Di udara, pembudidaya bermarga Sun memegang benda yang agak bersinar di tangannya. Itu meluncurkan semburan lampu kristal putih ke pria berotot hitam dari Savage Bear Rache. Pria berotot itu telah berubah menjadi setengah binatang buas pada saat ini. Tidak hanya kepalanya berubah menjadi kepala beruang ganas, tetapi bulu hitam tebal juga tumbuh di tubuhnya. Sepasang cakar beruang tebal melambai dan meluncurkan bayangan telapak tangan hitam yang mempesona.
Yang mengejutkan Liu Ming, pria berotot itu tidak hanya memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat, tetapi kecepatan gerakannya juga tidak lambat. Setiap kali cakarnya bertabrakan dengan lampu kristal putih, akan ada suara gemuruh yang teredam. Meskipun pria berotot hitam menyerang dengan cepat, cahaya kristal putih yang dipancarkan oleh kultivator bermarga Sun juga sangat bervariasi. Dia tidak hanya bertahan melawan semua serangan pria berotot hitam itu, tetapi dia tampaknya tidak dirugikan sama sekali. Liu Ming berpikir cepat dengan cahaya hitam di matanya. Objek bersinar di tangan kultivator bermarga Sun adalah cermin persegi berukuran sekitar 1 kaki. Cermin itu halus dengan cahaya putih yang mengalir di atasnya, dan bagian belakangnya bertuliskan pola bunga, burung, ikan, del, tampak menguntungkan. Ini adalah cermin kental ringan. Liu Ming bergumam. Liu juga mengenali harta ini. Kamu benar-benar tahu banyak hal. Kultivator bermarga Li terkejut dan memuji. Haha, aku hanya mendengar sedikit, kata Liu Ming. Omong-omong, saya juga telah mendengar dari para tetua keluarga saya tentang harta Akademi Haoran ini. Dikatakan bahwa cahaya surgawi yang dipancarkan oleh cermin ini dapat menahan dan memurnikan semua aura iblis dan aura kulit binatang. Meskipun kekuatan spiritual pembudidaya ras beruang liar lebih tinggi daripada Tuan Sun, saya pikir Tuan Sun memiliki peluang lebih baik untuk menang. Pemuda bermarga Li tersenyum dan melanjutkan. Di antara 4 sekte kuno, teknik Akademi Haoran selalu yang paling jujur dan bermartabat. Mereka dikenal sebagai manusia ortodoks. Banyak dari teknik mereka memiliki pengekangan besar pada iblis dan biskin, yang bekerja dengan baik dengan cermin padat ringan ini. Liu Ming tidak menjawab pemuda bermarga Li, tapi dia berkata dengan nada yang sedikit aneh. Kultivator bermarga Li terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia tidak bisa tidak melirik Liu Ming dengan aneh. Tapi saat ini, Liu Ming tampak seperti biasa. Tepat ketika pemuda bermarga Li ingin mengatakan sesuatu yang lain, Liu Ming tiba-tiba berkata dengan transmisi suara. Omong-omong, Tuan Li, saya melihat peta yang Anda berikan tentang reruntuhan yang Anda sebutkan sebelumnya, dan saya masih memiliki beberapa pertanyaan. Sepertinya saudara Liu bersedia pergi berburu harta karun bersamaku. Jika Anda memiliki pertanyaan, saya pasti akan menjawabnya jika saya mengenalnya. Pemuda bermarga Li sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu, dan dia juga menjawab melalui transmisi suara. Liu Ming tersenyum sedikit dan berdiskusi dengan kultivator bermarga Li. Pada saat yang sama, dia menggoyangkan tangan kanannya dengan ringan, dan manik kristal iblis diam-diam berguling ke telapak tangannya. Dia tiba-tiba berjalan menuju Tuan Ye dari Demon Mystic Sect. Aku baru saja mendengar bahwa kamu menang melawan biskin yang kuat. Ini benar-benar memuaskan. Liu Ming berdiri di depan pria bermarga Ye dengan senyum di wajahnya, dan dia sedikit menangkupkan tinjunya. Tidak sama sekali, Tuan Ye. Pria bermarga Ye menarik pandangannya dengan sedikit keraguan dan kewaspadaan di matanya. Lagi pula, benar-benar tidak ada harmoni antara sekte mistis iblis dan sekte Taïqing. Liu Ming tampaknya tidak merasakan dinginnya pria bermarga Ye. Setelah memberi selamat, dia bergerak menuju Wu Hong. Kultivator bermarga Ye menatap Liu Ming untuk waktu yang lama dengan keraguan sebelum menarik pandangannya. Liu Ming berjalan di sekitar kerumunan tampaknya secara acak, mengobrol dengan semua orang dan kembali ke tempatnya sendiri untuk menonton pertempuran di udara. Di langit, pertempuran juga telah mencapai saat kritis. Setelah tabrakan sengit, 2 sosok terpisah satu sama lain. Kultivator bermarga Sun mengambil napas dalam-dalam dan membentuk gerakan di depan dadanya. Lampu putih seukuran ibu jari yang tak terhitung jumlahnya diluncurkan ke cermin putih di depan. Segera, light condense mirror lain muncul di udara. Kemudian cermin kedua, cermin ketiga. Setelah 3 detik, 8 cermin cahaya putih identik muncul di depan kultivator bermarga Sun. Cahaya putih terpantul di antara cermin, yang menyilaukan untuk dilihat. Pria berotot hitam itu dikejutkan oleh adegan ini. Fluktuasi kekuatan spiritual dari cermin putih membuatnya takut. Dia mendengus rendah dan membuat gerakan. Sebuah pelat besi pola beruang muncul di tangannya, baru kemudian dia merasa nyaman. Namun, sebelum dia bisa melakukan langkah lain, pembudidaya bermarga Sun telah melancarkan serangan, mengatakan, sekering. 8 cermin cahaya bergetar dan menembakkan cahaya putih yang digabungkan menjadi sinar cahaya raksasa setebal 3 meter ke arah pria berotot hitam itu. Pergi! Pria berotot itu mengeluarkan teriakan rendah,
dan cahaya hitam di pelat besi melepaskan sejumlah besar udara hitam yang berubah menjadi hantu wajah beruang seukuran rumah yang ganas. Sinar cahaya putih mengenai wajah beruang ketika baru saja terbentuk. Wajah beruang hitam itu menjerit, dan tempat itu di dekat sinar cahaya putih dengan cepat menghilang menjadi gumpalan asap hijau. Sebuah lubang besar meleleh di atasnya. Namun, wajah beruang hitam itu sangat besar. Karena semakin banyak udara hitam berkumpul, sinar cahaya putih dihentikan. Melihat ini, pria berotot itu merasa lega. Dia menyemburkan darah ke piring besi. Fantasi wajah beruang menembakkan dua cahaya berdarah dari matanya yang berubah menjadi dua ular kecil, menerkam kultivator bermarga Sun. Kultivator bermarga Sun membuat gerakan dengan satu tangan, dua cermin cahaya putih menembakkan sinar cahaya putih ke ular warna darah yang masuk. Bang bang. Petik 2. Sebelum dua ular warna darah bisa menyentuh sinar cahaya putih, mereka meledak dan berubah menjadi dua kepulan kabut yang menyelimuti pembudidaya bermarga Sun di dalamnya. Ketika pria berotot melihat ini, dia mengungkapkan senyum ganas. Kabut darah ini mungkin tampak biasa, tapi itu disempurnakan dengan berbagai darah biskin beracun. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh lawan dengan itu, dia seharusnya bisa menjebak lawan untuk sementara waktu. Saat berikutnya, pria berotot itu menuangkan aura biskinnya ke pelat besi. Fantasi wajah beruang hitam tumbuh di udara. Itu melihat ke atas dan akan menyerang. Pada saat ini, dengusan dingin datang dari kabut darah. Lampu putih pekat meledak dan menghilangkan kabut darah, memperlihatkan sosok kultivator bermarga Sun. Mustahil. Melihat pemandangan di depannya, pria berotot itu berteriak kaget. Bab 970, Gerakan Tersembunyi. Di kerumunan yang menyaksikan pertempuran di bawah, Liu Ming menyipitkan mata. Begitu kultivator bermarga Sun keluar, dia membuat gerakan, 8 cermin cahaya putih mengeluarkan banyak panah cahaya. Astaga, wajah beruang hitam itu langsung ditembus oleh panah putih yang tak terhitung jumlahnya, lalu meraung dan menghilang. Ketika pria berotot melihat ini, dia mengerang dan melepaskan aura biskin hitam. Seluruh tubuhnya memiliki rambut hitam tebal sekarang. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti bola rambut besar yang melayang di udara. Ledakan suara berderak ketika panah cahaya putih mengenainya, tapi itu tidak bisa ditembus sama sekali. Membubarkan. Kultivator bermarga Sun mengerang dan meluncurkan simbol. Semua panah cahaya di udara meledak, dan cahaya putih menyilaukan menyelimuti pria berotot hitam itu. Pria berotot hitam itu dikejutkan oleh cahaya yang menyilaukan. Dia mundur dengan cepat dan menyilangkan tangannya tanpa berpikir. Namun, begitu dia bergerak, 8 cermin itu sepertinya telah berteleportasi di atas pria berotot hitam itu, mengikatnya dengan lingkaran cahaya putih raksasa. Pria berotot itu ngeri menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ruang di sekitarnya tampak membeku. Pelat besi di tangannya membentuk perisai pelindung hitam di sekitar pria berotot hitam itu. Kultivator bermarga Sun sedang mengamati gerakan pria berotot hitam itu, lalu dia melantunkan, membuat beberapa gerakan tangan misterius, menyemburkan darah dan menunjuk ke udara. Puf puf puf, esensi darah terpecah menjadi 8 kelompok dan melintas ke 8 cermin cahaya putih. Setelah melakukan semua ini, wajah kultivator bermarga Sun tiba-tiba menjadi pucat. Setelah 8 cermin cahaya menerima esensi darah, mereka menembakkan bunga api putih pada perisai pelindung pria berotot hitam itu, menenggelamkannya di lautan api putih. Segera, para pembudidaya di kedua sisi yang menyaksikan pertempuran hanya bisa melihat api putih mengepul di perisai cahaya besar. Mereka tidak bisa lagi mengamati situasi di dalam, tetapi dari waktu ke waktu terdengar suara gemuruh yang keras. Jelas, pembudidaya kulit binatang beruang berusaha mati-matian untuk menyerang tirai cahaya. Kultivator bermarga Sun berkedip dan muncul di atas 8 cermin cahaya putih. Serangkaian serangan itu tidak membuat wajahnya menunjukkan kegembiraan sedikitpun. Sebaliknya, dia duduk bersila dengan ekspresi muram. Dia membuat gerakan dan meluncurkan jejak cahaya putih untuk terhubung dengan cermin cahaya putih. Tirai cahaya putih di bawah tiba-tiba mulai berkedip. Senior Ying, pemimpin Xiong Yue seharusnya baik-baik saja di dalam kan. Seorang pria berotot dari Savage Bear Rache tampak khawatir setelah melihat pemandangan itu. Dia berkata dengan hormat kepada pria hidung bengkok itu. Jika benar-benar ada bahaya, kita tidak harus mematuhi kesepakatan apapun, bergegaslah untuk menyelamatkan pemimpinnya.
Pria balap beruang Savage lainnya berkata dengan penuh semangat. Hehe, apa yang kamu khawatirkan? Meskipun pembudidaya manusia ini memiliki beberapa keterampilan, ia telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual dengan melakukan itu. Meskipun api putih itu kuat, piring surgawi beruang Xiong Yue benar-benar dapat mempertahankannya. Itu tergantung pada siapa yang akan menghabiskan kekuatan spiritual mereka terlebih dahulu. Jika itu benar-benar bahaya, kami masih bisa membantu. Pria hidung bengkok itu tertawa beberapa kali dengan suara rendah tanpa khawatir sama sekali. Mendengar kata-kata itu, dua pria berotot Savage Bear Rache saling memandang dan mundur dengan setuju. Di kejauhan, di sisi pembudidaya manusia, ada yang senang dan ada yang khawatir. Pada awalnya, ketika pembudidaya miskin Savage Bear Rache terjebak oleh pembudidaya bermarga Sun, semua orang benar-benar bersemangat untuk sementara waktu. Sekarang setelah menjadi situasi di mana mereka bersaing satu sama lain untuk kekuatan spiritual, mereka secara alami sangat khawatir. Liu Ming bergerak diam-diam ke belakang kerumunan sambil melihat pembudidaya bermarga Sun di udara dengan matanya berkedip-kedip. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Seiring berjalannya waktu, para pembudidaya di kedua sisi menjadi tidak sabar. Sisi manusia baik-baik saja, para pembudidaya miskin dari Savage Bear Rache mungkin sudah bergegas keluar jika pria hidung bengkok itu tidak menghentikan mereka. Di udara, pembudidaya bermarga Sun tampak sangat pucat dan tatapannya tampak sedikit kusam. Auranya bahkan tidak 10% dari kondisi puncaknya. Lingkaran cahaya putih yang dipancarkan oleh 8 cermin cahaya juga meredup, tetapi nyala api putih di dalamnya masih menyala. Pada saat ini, suara teredam datang dari lingkaran cahaya. Kultivator bermarga Sun terkejut. Lingkaran cahaya putih tiba-tiba bergetar hebat, dan nyala api putih di dalamnya berjatuhan. Sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sana. Lingkaran cahaya putih itu langsung penuh dengan lubang dan menghilang. Lampu pelarian hitam melesat keluar dan mendarat lebih dari 30 meter jauhnya. Cahaya hitam menyala, memperlihatkan sosok pria berotot hitam itu. Dia sekarang telah kembali ke bentuk biasanya. Pakaiannya compang camping dan hangus, dan auranya tidak stabil. Dia terengah-engah, tapi dia masih penuh dengan niat membunuh. Pria berotot hitam itu melambaikan tangannya, dan pelat besi muncul di hadapannya. Itu tampak sangat redup, dan pola beruang di atasnya telah menghilang. Pria berotot hitam itu tampak pucat. Pelat besi ini adalah senjata utamanya, tetapi rusak sedemikian rupa. Bahkan jika dia membawanya kembali untuk memberi makan, itu akan memakan waktu lama. Tidak bisa dimaafkan. Pria berotot hitam itu mengucapkan kata-kata ini dengan kebencian. Dia menatap kultivator bermarga Sun dengan niat membunuh, dan aura miskin melonjak lagi. Di sisi lain, pembudidaya bermarga Sun tidak jauh berbeda dengan pria berotot hitam. 8 cermin cahaya putih berubah kembali menjadi light condense mirror dan kembali ke tangannya. Saudara Xiong, mari kita akhiri pertarungan ini. Sebagai pembudidaya negara pelet nyata, jika kami melanjutkan, kami tidak dapat memutuskan pemenangnya secepat ini. Pria berhidung bengkok melintas dan muncul di samping pria berotot, dan dia menghentikan korek api. Tentu, kultivator bermarga Sun menurunkan lengannya yang baru saja diangkat. Pria berotot hitam itu tampak agak enggan. Pria hidung bengkok mengirim beberapa suara ke pria berotot hitam, membuatnya sedikit terkejut. Dia mendengus dan menarik aura bergelombang. Bagus, 7 pertandingan sudah berakhir sekarang. Pria hidung bengkok itu melihat sekeliling dan berkata dengan keras. Di udara, para pembudidaya dari dua ras terbang lebih dekat dan saling berhadapan. Setelah kompetisi ini, permusuhan antara kedua belah pihak menjadi lebih berat. Suasana di sekitar menjadi sedikit tegang untuk sementara waktu. Jika ada sedikit gerakan, pertempuran besar akan segera dipicu. Kakak Sun, apakah kamu baik-baik saja? Liu Ming memegang sesuatu di lengan bajunya, lalu dia berjalan lebih dekat ke kultivator bermarga Sun dan bertanya dengan acuh tak acuh. Saya baik-baik saja. Benar-benar tidak perlu bertarung lagi. Kultivator bermarga Sun menjauhkan light condense mirror, lalu dia meminum ramuan dan menggelengkan kepalanya. Mata Liu Ming berkedip. Dia mengangguk dan mundur selangkah. Pada saat ini, pria hidung bengkok itu terbatuk, memecah suasana yang agak canggung. Dia melangkah maju dan berkata dengan keras. Menurut kesepakatan sebelumnya, kami akan bekerja sama untuk memecahkan pesona di pintu masuk reruntuhan.
kemudian kami akan membagikan harta sesuai dengan hasil pertempuran. Sekarang hasilnya telah keluar, kami miskin telah memenangkan 1 seri dan 2 kekalahan, jadi kami mengambil 4,5 dari harta di reruntuhan. Apakah kalian semua punya pendapat? Tentu saja, karena sudah disepakati sebelumnya, tentu kami akan mematuhi hasil ini. Kultivator bermarga Sun berkata dengan napas dalam-dalam. Bagus. Pria hidung bengkok itu menyeringai. Ayo pergi ke reruntuhan sekarang, jangan sampai ada perubahan mendadak. Kultivator bermarga Sun berkata sambil tersenyum. Matahari, jangan terburu-buru. Pesona di pintu masuk tidak dapat dipecahkan untuk sementara waktu. Bagaimana kalau kita istirahat dulu? Pria hidung bengkok itu sedikit mengernyit dan berkata. Jika kita menunda seperti ini, siapa yang tahu kecelakaan apa yang akan terjadi? Dalam pertempuran sebelumnya, baik orang-orang di pihak Anda dan pihak saya tidak benar-benar terluka, jadi mengapa membuang waktu? Kultivator bermarga Sun berkata dengan ringan. Dia melambaikan tangannya, melepaskan mobil terbang biru samar dan berdiri di atasnya. Para pembudidaya manusia lainnya juga terbang ke mobil terbang satu demi satu. Dengan kilatan cahaya biru, mobil terbang itu berubah menjadi lampu darurat dan terbang menuju reruntuhan. Ketika para pembudidaya miskin melihat ini, ada keributan. Mereka semua ingin segera pergi. Diam, karena manusia-manusia itu sangat gugup, biarkan mereka pergi dan hancurkan pesonanya terlebih dahulu. Mari kita memulihkan diri sedikit di sekitarnya, lalu kita akan bergerak setelah semua orang pulih. Hehe, pesona pintu masuk reruntuhan sangat kuat. Mereka tidak bisa memecahkannya dalam waktu singkat. Pria berhidung bengkok itu berkata dengan dingin dan menatap lampu biru di kejauhan dengan ragu. Tidak lama kemudian, di sebuah gua tersembunyi di gunung di bawah, dua sosok melintas, itu adalah Xiong Yue dan pria hidung bengkok. Para pembudidaya manusia telah pergi ke kehancuran selangkah di depan kami, mengapa Anda masih membiarkan kami datang ke sini? Tidak bisakah kita mengatakannya di luar? Xiong Yue mengeluh dengan sedikit ketidakpuasan. Bahkan jika mereka pergi lebih dulu, kita akan tiba lebih dulu. Jangan lupa, hari pertama kami tiba, saya sudah menyiapkan susunan teleportasi pendek. Pria berhidung bengkok itu berkata perlahan. Bab 971, bekerja sama untuk menghancurkan pesona. Kami benar-benar membiarkan manusia itu memenangkan 2 pertandingan dan seri 1. Ini jauh dari apa yang kami rencanakan. Apakah kita benar-benar harus membagi mereka 2,5 harta? Xiong Yue tidak senang. Ini juga melebihi ekspektasi saya. Saya tidak berharap bahwa pembudidaya manusia Pseudo Pellet State cukup baik. Apalagi yang melawanku. Bukan saja dia hampir melukaiku, tapi dia juga bisa lepas dari tanganku. Namun, jika mereka membiarkan orang ini bertarung dengan orang lain selain aku, mereka akan memenangkan 1 pertandingan lagi. Pria berhidung bengkok itu berkata perlahan. Saudara Ying, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Xiong Yue membanting telapak tangannya ke bawah ketika dia mendengar kata-kata itu, menghancurkan meja batu di depannya, dan berkata dengan marah. Saudara Xiong, tenanglah. Bahkan, kami sudah memiliki rencana untuk menghadapinya. Namun, kita perlu memikirkan bagaimana menghadapi beberapa pembudidaya manusia ini dengan kekuatan tempur yang baik. Bagaimanapun, mutiara sungai gunung sangat penting bagi kami. Kita tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan para pembudidaya manusia. Pria hidung bengkok itu memutar matanya dan berkata sambil tersenyum. Oh, aku tahu bahwa saudara Ying pasti punya rencana, kata Xiong Yue segera, mengubah amarahnya menjadi kegembiraan. Ayo lakukan ini, maka kita akan melakukan ini. Pria hidung bengkok itu mendekati telinga Xiong Yue dan berkata dengan suara rendah. Bagus, bagus, bagus. Tidak heran Brother Ying ingin kembali. Anda sebenarnya memiliki rencana yang bagus, jadi ayo lakukan. Kemudian saya akan segera memesan kepada mereka. Kali ini aku tidak boleh membiarkan manusia ini lolos dari kematian. Tapi karena itu masalahnya, kita tidak perlu istirahat lagi. Ayo teleportasi ke sana segera. Xiong Yue mengerutkan kening pada awalnya, tetapi setelah mendengarnya, dia langsung terlihat bahagia. Setelah mengatakan 3, hebat, dia pergi sambil tersenyum. Di dalam mobil terbang biru raksasa, tidak hanya para pembudidaya manusia tidak tertekan karena mereka hanya memenangkan 2 kemenangan, tetapi kebanyakan dari mereka bersemangat dan mengobrol satu sama lain dari waktu ke waktu.
Sebenarnya, jika Tuan Liu berhadapan dengan lawan dari Crystallization Period Cultivator hari ini, maka kita bisa memenangkan 3 pertandingan dan setara dengan yang dari Biskin. Pria muda bermarga Li berkata sambil tersenyum. Ten, Li, jika menurut kata-kata Anda, jika saya dengan sengaja mengatur seorang kultivator yang kuat untuk melawan seorang kultivator yang lebih lemah, maka adalah mungkin untuk memenangkan 4 pertandingan. Tetapi pada saat itu, belum lagi apakah lawan akan marah di tempat, itu juga akan menjadi masalah untuk menanam tanda di 2 pembudidaya negara pelet nyata. Wanita muda Wu Hong berkata sambil tertawa. Meskipun Tuan Liu adalah yang teratas dalam konvensi Tianmen dan kekuatannya jelas bagi semua orang, masih tidak mungkin baginya untuk mengalahkan pembangkit tenaga Biskin tahap selanjutnya dari Real Pellet State. Pemuda lain dari Akademi Haoran berkata sambil menghela nafas. Liu Ming menutup telinga terhadap komentar orang lain ini. Dia hanya duduk diam di sudut. Pada saat ini, cahaya melarikan diri kuning ditembak kembali dari kejauhan. Itu adalah Huang Yun, lelaki tua dengan alis kuning dari Akademi Haoran yang bertugas berpatroli di dekatnya. Binatang buas semuanya telah pergi, tetapi mereka tidak langsung menuju kehancuran. Mereka hanya beristirahat di kamp asli mereka. Orang tua dengan alis kuning menjawab pembudidaya bermarga Sun. Kami telah memenangkan 2,5 pertandingan, jadi Biskins tidak akan membiarkannya. Tapi trik apapun yang ingin mereka gunakan, sudah terlambat. Rencana kita kali ini cukup berhasil. Susunan teleportasi di tempat itu telah diatur dengan benar, dan 7 orang juga telah ditanami tanda. Selama pesonanya dilanggar, aku bisa memindahkan mereka. Ingat, buat pertempuran cepat saat membersihkan sisa pembudidaya Biskin. Kultivator bermarga Sun memegang tablet batu giok dan menggoyangkannya ke orang banyak. Ada 7 bintang yang bersinar berkedip di atasnya. Semua orang mengangguk setuju. Lagi pula, tanpa 2 negara pelet nyata, para pembudidaya Biskin lainnya secara alami tidak menjadi masalah. Semua harta di reruntuhan akan menjadi milik pembudidaya manusia. Setelah kurang dari 10 menit, pembudidaya manusia datang ke pintu masuk reruntuhan sesuai dengan kesepakatan dengan pembudidaya kulit binatang. Tetapi yang mengejutkan semua orang, ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa para pembudidaya kulit binatang telah menunggu di pintu masuk reruntuhan. Bagaimana mereka bisa mencapai sebelum kita? Oh, kamu pasti sudah menyiapkan susunan teleportasi terlebih dahulu. Semua pembudidaya terkejut, tetapi salah satu dari mereka segera memahaminya. Matahari yang bermarga, kenapa kalian begitu lambat? Saya pikir Anda manusia ingin menyerahkan 2,5 harta. Pria berotot hitam itu melirik pembudidaya manusia dan mencibir. Kelompok pembudidaya Biskin di belakangnya mengejek. Kamu, Shen Wanxing, yang mengenakan jubah merah, sangat marah sehingga dia akan meluncurkan serangan. Kultivator bermarga Sun buru-buru menghentikannya. Dia melihat sekeliling dan mengirim suara ke semua pembudidaya manusia. Arai belum ditemukan. Semua orang ingat untuk bersabar sekarang. Setelah menembus pesona bersama, saya akan mengirim mereka pergi dengan Arai dan kami akan membersihkan sisanya. Petik 2. Kemudian, dia berkata kepada para pembudidaya Biskin. Ten, Xiong benar-benar lucu. 2,5 harta ini memang tidak banyak dibandingkan dengan bagian kulit binatangmu, tapi kami tidak akan pernah menyerah. Saat mereka berbicara, Liu Ming mengeluarkan pikiran surgawi dan memindai kulit binatang di sebaliknya. Karena kalian semua ada di sini, mari kita hentikan omong kosong dan hancurkan pesona bersama. Pria berhidung bengkok melangkah maju dan berkata dengan keras kepada para pembudidaya manusia. Saya setuju, jangan sampai akan ada lebih banyak masalah. Kultivator bermarga Sun mengangguk padanya. Baru kemudian semua orang mengalihkan perhatian mereka ke pintu masuk reruntuhan. Ada 2 pilar batu hijau setinggi 30 meter. Di antara pilar batu hijau, ada lapisan tirai cahaya hijau samar. Itu tampak setenang permukaan air. Melihat ini, Liu Ming sedikit mengernyit. Dilihat dari aura yang memancar dari 2 pilar batu dan tirai cahaya di tengah, itu agak mirip dengan arai besar roh kayu yang ditata oleh Lan Si sebelumnya. Di balik pilar-pilar batu, ada sebuah lembah yang diselimuti oleh lapisan cahaya kuning telur berbentuk. Semua harta jelas ada di dalamnya. Pesona di sini sepertinya bukan sesuatu yang istimewa. Di belakang pembudidaya bermarga Sun, wanita muda Wu Hong berkata dengan sedikit keraguan. Ini adalah pesona atribut kayu yang sangat misterius. Tak satu pun dari kita memiliki kemampuan untuk menghilangkan pesona ini,
jadi kita hanya bisa menghancurkannya dengan paksa. Bahkan jika kita bergabung, itu akan memakan waktu setidaknya 2 jam untuk menghancurkannya. Kultivator bermarga Sun menjawab. Aku tidak berbakat, tapi tolong biarkan aku mencobanya dulu. Wu Hong mengangkat alisnya dan pindah ke depan tirai lampu hijau. Dia melepaskan 2 gelang zamrud, dan mereka bersinar terang. Wanita muda itu meneriakkan, lalu 2 gelang zamrud itu berputar dan tumbuh hingga berukuran belasan meter. Puf puf puf, tanda perak seukuran telapak tangan terbang keluar dari gelang dan melintas ke tirai lampu hijau. Tirai tipis ini dapat melahap semua kekuatan spiritual. Itu hanya dapat dihancurkan dengan terus mengisinya dengan kekuatan spiritual hingga mencapai puncaknya. Melihat ini, Xiong Yue berkata sambil mencibir. Wanita muda itu mengabaikannya. Dia baru saja merilis lebih banyak rune perak. Setelah beberapa saat, sedikit cahaya perak di tirai lampu hijau bocor keluar. Celah panjang dan sempit muncul diam-diam di permukaan tirai tipis. Melihat ini, Wu Hong sangat senang. Dia membuat gerakan dan melepaskan lebih banyak tanda perak, membuat celah di tirai lampu hijau semakin tebal. Sepertinya 2 cincin gelangmu adalah harta langka. Mereka tampaknya bisa menahan pesona ini sedikit. Kultivator bermarga Sun berkata dengan terkejut ketika dia melihat ini. 2 pembudidaya biskin Real Pellet State juga terkejut. Pada saat ini, 2 cincin hijau zamrud tiba-tiba mengeluarkan suara dengungan rendah dan mulai sedikit bergetar. Petik 2. Wanita muda itu mengerutkan kening dengan tatapan serius. Setelah 2 detik, celah perak yang sudah setebal lengan dengan cepat menjadi lebih tipis. Cahaya perak sekali lagi dilahap oleh cahaya hijau. Tirai lampu hijau setenang air lagi. Bang bang. Petik 2. 2 gelang jatuh ke tanah. Wanita muda itu terkejut. Dia buru-buru memanggil kembali gelang itu. Setelah sedikit pemeriksaan, dia menghela nafas lega. Melihat ini, beberapa pembudidaya biskin di samping tertawa dengan sarkasme. Mata Liu Ming berkedip. Pesona ini memang sangat berbeda dari pesona yang dia temui sebelumnya, tetapi dia sekarang memiliki pedang roda pahit di tangannya. Jika dia menggunakan seni mistik pemecah pesona di Taigang Sword Tactics, dia bisa mencobanya. Tapi pikiran ini cepat berlalu di benaknya. Karena Nona Wu tidak bisa menghilangkan pesona ini, kita hanya bisa menggunakan cara paling brutal untuk menghancurkan pesona ini. Kultivator bermarga Sun menghela nafas kecewa, lalu dia memerintahkan kerumunan. Beberapa murid Akademi Haoran memimpin dan meluncurkan lampu biru. Di bawah lampu biru, ada buku besi abu-abu. Setelah dibuka, teks-teks kuno berwarna-warni melonjak keluar dan memotong tirai tipis. Liu Ming juga mengangkat lengannya, dan cahaya ungu terbang keluar, melepaskan petir ungu berderak di tirai cahaya. Para pembudidaya manusia lainnya juga melemparkan berbagai seni mistik dan senjata spiritual untuk menyerang tirai cahaya. Oke, kita tidak boleh ketinggalan. Ayo lakukan. Xiong Yue juga berkata kepada para pembudidaya kulit binatang di belakangnya. Ketika para pembudidaya kulit binatang mendengar perintah itu, mereka menyerang tirai lampu hijau. Untuk sementara waktu, di pintu masuk reruntuhan, suara gemuruh tidak ada habisnya dan berbagai lampu membumbung ke langit. Kultivator yang bermarga Sun dan 2 pembangkit tenaga biskin Real Pellet State belum bergerak. Mereka hanya saling memandang dengan dingin.